Aduh, itulah penipu semua, ini penipu. Ah, Bisa gua jambak, Bang Ben, bisa udah. tuh. Iya, mantap. Dari tadi kuantum, cakap kau, asin tahap apa aja kau bilang tentang aku ya. Dari apa? Dari tadi aku minta naik, gak ada yang berani naikin. Aduh. Nah ini sekarang udah naik kau. Makanya kau bilang privat. Dari mana, Pri? Jangan biasakan Memang berbohong. privat lah akunmu itu. Dari mana pula akunku privat? Ada. Ya aduh, Alexandro Marbun, naikkan aku bujang inam katanya. Naikkan aku bujang inam, Alexandro, naik kok. Oh, ada Alexandro Marbun tuh, Alexandro Marbun. Ah, naikkan aku bujang inam katanya. Bilang bujang inam. Alexander Marbun, minta permintaan kok. Gua kalian sini. Aku giling kalian dua-duanya, coba. Pelan-pelan. Jangan keluar omongan kotor. Ya, itu Alexander yang ngomong tapping di bala, Alexander Marbun. Naikkan aku bujang inam katanya. Ya karena kau dari tadi kan ngomonganmu jorok semua, Ben. Di mana joroknya aku ngomong? Kau typing di bawah tahap apa kau bilang? Coba. Apa? Hah? Kan memang tolol memang iya kan? Bodoh kan? Aduh. Aku dari tadi bilang, aku jujur ya. Sebenarnya udah malas diskusi sama teman-teman Islam ini karena nggak ada yang jujur kalau diskusi. Itu udah moderator itu Bang Ben. Ya. Bisa itu. Enggak. Si Alexander itu privat ya. Marbun, naik ke Marbun. Minta permintaan. Privat kau. Nggak bisa kujambak kau. Ya apa? Kuantum. Tadi kau, teman-teman apa kau asih menghina apa? Udah, silakan. Kalian bilang B2 haram, Al-Quran bilang halal. Yang mana yang betul? Di mana dikatakan Al-Quran halal? Coba Al-Baqarah 173 baca dulu. Oke, baca. Kalian bilang haram, rupanya halal. Gimana? Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging dan babi disembelih dengan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa makan bukan karena menginginkan dan dia pula melampaui batas maka ada terus. Kau tahu ini enggak? Biar ku baca ya. Oh ya, kau tahu enggak ini? Iya, biar ku baca dulu. Biar semua orang dengar kan, biar enak dengarnya. Sesungguhnya dia mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah. Itu haram. Al-Baqarah 173 ya. Jujur, kalau diskusi itu jujur, brother. Ya, terus. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Berarti kalau menyebut jangan kau simpulkan. Jangan kau simpulkan. Jawab. Jangan kau yang menjawab. Jangan kau yang menjawab. Aku yang menjawab. Saya nggak menyimpul, Brenda. Aku yang menjawab dari ayat itu, boleh? Coba. Jangan kau menyimpulkan, ya. Allah mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah. Kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku. Ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya. Keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu yang persembahan, patung, dan segala macam. Udah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya, karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkan tetapi memang tidak ada makanan lain. Paham ya? Dan barang siapa, ini dalam keadaan darurat. Paham ya? Barang siapa, dengar dulu ketiga.
Benar, ketika ada babi Kalimat tadi. dulu, satu kalimat dulu kau artikan. Selesai. Oke, di situ. Ketika dalam keadaan terpaksa. Enggak, itu Paham ya? dulu, kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya. Astaga, kan itu tadi sudah kujawab. Karena jawabanmu nggak jujur gitu loh. Di mana nggak jujurnya? Biar ku baca lagi ya, pelan ya. Baca. Astaga. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, koma, darah, koma, daging babi, koma, belum titik ya, koma di situ. Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama lain selain Allah. Oke? Berarti kalau menyembelih dengan nama Allah artinya halal gitu loh. Menyembelih selain daripada nama Allah. Betul. Apanya kau nih? Berarti kalau menyembelih dalam nama Allah, Apanya menyembelih nama Allah? iya. Di sini kan Selain. kalau nama lain haram, Ya. betul. Ah, Berarti kalau menyebut nama Allah itu untuk yang lain. untuk yang Paham nggak kok? Tadi kan yang pertama itu nama apa? diharamkan atasmu menyembelih binatang. Paham ya? Menyembelih binatang, bangkai binatang yang mati dengan tidak disembelih. Itu tadi. Yang mana di situ ayatnya seperti itu? Mengharam. Kau tafsir. Kau tahu nggak kau tahu nggak? Gini sebentar. Gini. Sebentar ya. Kau tahu nggak berapa ilmu untuk menafsir Al-Quran? Ada berapa? Aku nggak ada bicara tafsir. Ada berapa ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? Ada berapa? Makanya kita Ada berapa ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? kok jadi lari ke tafsir? Aduh. Jangan, kalau kau tidak memiliki ilmunya, jangan sosok paten kau menafsirkan. Enggak ya ke tafsir. Sekarang aku tanya dulu, pondasinya dulu. Al-Quran itu ditafsir tidak boleh sembarang. Paham ya? Yang Ada menafsir- pelajarannya, ada ilmunya untuk menafsir Al-Quran. Ada berapakah ilmu untuk menafsir Al-Quran? Kok jadi ke tafsir? Jangan kau yang menafsir. Kau paham gak? Emang ada ke tafsir? Kau tadi mengatakan apa? Kau yang menafsirkan kan? Ini dikatakan di sini. Sekarang kau tidak boleh menyimpulkan. Kau tidak boleh menyimpulkan. Oke, sekarang begini. Oke, kau baca. Ayat Nah, ini, dengar dulu. kau. Menurut Nah. ayat ini dikatakan di sini, dia hanya mengharapkan. Kau baca nih, kau baca dulu. Kalau kau mau menafsirkan, kau baca nih. Cepat. Nah, ke situ lagi lah. Kau baca. Kau baca dulu ini kalau kau mau menafsirkan. Silakan, baca. Baca. Teruskan ya. Innama haramma alaikum. Coba baca terus. Innama haramma alaikum. Alaikum, baca terus. Coba lanjutin. Aku diam lah kalau kayak gitu, Blender, nggak berani. Nah, makanya jangan kau menafsirkan. Kau aja membaca tidak bisa. Yang menafsirkan siapa? Kami bukan umat terjemahan. Berarti salah terjemahannya nih. Baca dulu. Bukan, kamu baca dulu. Ini originalnya kau baca. Aduh. Jadi Loh, kenapa ketawa kau? makanya aku typing tadi dari bawah. Ya, baca ini, kau baca. Kalau kau mau menafsirkan Al-Quran itu, baca dulu ini. Coba, biar ku kasih kau menafsirkan dan menyimpulkan. Silakan. Kalau Arabnya nggak bisa aku berarti. Sadar dirinya kau. Kalau nggak bisa, jangan kau menyimpulkan. Yang menyimpulkan Jangan kau menafsirkan Al-Quran kami. Al-Quran kami bukan kayak Bibel kau. Dari tadi aku nggak ada menyimpulkan, Blender. Ya, kau tadi udah kujawab. Kan sudah kujawab dari ayat itu. Maksud dari ayat itu sudah kujawab. Loh, kau kenapa membantah? Sekali lagi, sudah. Dari mana nggak jujur? Teman-teman Islam nggak ada yang jujur gitu loh. Dengar kau ya. Allah mengharamkan pertama bangkai. Kemudian binatang yang mati. Udah. Binatang yang disembelih yang tidak dengan disembelih secara sah. Menurut agama ya. Udah apa lagi? Darah yang mengalir, yang aslinya mengalir bukan limpa dan hati. Yang aslinya memang beku. Daging babi ya bagian tubuhnya. Seperti tulang, lemak dan lainnya serta produk-produk turunan dari babi.
Kemudian daging hewan ya yang disembelih dengan menyebut selain daripada nama Allah. Nah, itu dia. Contoh, binatang-binatang persembahan. Yang enggak musyrik. Apalagi? Terus kemudian dia selanjutnya dalam keadaan terpaksa. Barang siapa terkadang terpaksa memakannya, karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian. Ingat ya, karena kalau tidak dimakannya diduga dirinya menyebabkan kematian. Catat ya, kematian ini paksa makan babi. Kamu kan? Karena juga akibat kelaparan, ingat ya. Karena diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkan ya. Bukan karena menginginkannya. Bukan karena menginginkannya, tetapi memang tidak ada makanan lain. Dan tidak pula melampaui batas. Karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka tidak ada dosa baginya. Paham? Sampai situ? Kami makan babi? Paham ya? Ya terserahmu lah Blender kalau kau Oh, terserah cemananya. Itulah dia. Karena ayatnya nggak sesuai dengan yang kau tafsir. Udah. Apanya kau ini? Di mana? Bang Blender. Ya. Artinya yang disembelih tidak selain nama Allah itu hewan-hewan halal. Yang disembelih itu hewan halal. Kalau babi nggak pernah disembelih, nggak bisa dimakan. Biar paham dia Bang Blender. Ya. Yang disembelih selain nama Allah itu khusus untuk hewan yang halal. Terus disembelih tidak dengan nama Allah, itu haram juga. Biar tahu kamu, babi kan sudah diharamkan tadi, sudah diharamkan di situ tadi bangkainya. Di mana ayatnya di mana? Itu yang dibaca tadi. Kalau disembelih kan, baca satu kalimat brother, jangan dipotong. Nama Allah itu haram, berarti hewan yang halal itu disembelih tidak dengan nama Allah juga haram. Yang mana di situ yang halal itu? Aduh, tambah-tambahin. Potong bebek misalnya, tapi tidak dengan nama Allah, dengan nama Yesus misalnya, itu haram. Emang ada di sini ya, dikatakan itu yang bebek dibaca barusan. Oke. Coba ulang. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain daripada Allah. Nah, itu berarti itu hewan yang halal disembelih. Pertanyaannya begini, brother. Apa? Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa dikatakan bangkai, darah, daging babi itu dan dagingan lainnya haram? Kenapa? Menurut ayat ini. Tidak disembelih menggunakan nama Allah. Berarti kalau disembelih dengan nama Allah halal. Yang halal berarti. Yang halal. Loh, kenapa kau ketawa kau? Ya, berarti halal lah daging babi tadi. Oke, sekarang aku tanya, apakah daging babi itu punya leher? Menurut ayat ini yang kutanya, Blender. Oke, apakah daging babi, ingat ya, sembelih, yang disembelih itu apa? Leher. Apakah daging babi itu punya leher? Ya, adalah leher. Kepala otak kau tuh ada leher, ngarang aja kau. Ngarang aja kau. Caranya apa babi itu? Caranya apa? Dicucuk lubang pantatnya, ngarang aja kau disembelih. Nengok ke atas nggak bisa. Karena dia binatang bukan disembelih, makanya tidak diciptakan leher. Di mana pula babi ada leher? Kau bilang nggak disembelih daging babi ada? Kau dengar ya, daging babi itu tahu kali aku digantung kakinya, dua-dua di atas, ya, kakinya digantung, besi dipanaskan, dicucukkan lubang pantatnya. Banyak kali macam nggak tahu aja, aku menipu aja kau. Babi tidak, suruh dia nengok ke atas babi itu, suruh nengok ke atas. Karena nggak ada lehernya, makanya dia binatang bukan sembelihan. Babi itu binatang bukan sembelihan. Apa nih kau jujur? Sekarang babi itu binatang yang tidak untuk disembelih maka diharamkan. Makanya babi itu diharamkan oleh Allah dan diciptakan Allah tidak ada lehernya. Tapi kalian paksa dia kalian makan. Itulah. Tunjukkanlah ayatnya di mana. Dasar dari yang halal dan haram itu di Al-Araf 7 ya, surat 7 ayat 157. Bahwasanya segala hal yang baik itu ada yang dihalalkan, yang buruk, yang tidak baik itu yang diharamkan. Ya, yang membuat kamu ada kemudaratan itu diharamkan. Bukan cuma makanan, segala sesuatu. Yang dibaca Al-Baqarah 173 tadi itu mengenai yang diharamkan jenisnya. Ya, darah, bangkai, daging babi, anjing.
Itu Kalau dan kalau juga bukan kalau itu sudah ditetapkan yang diharamkan. itu satu kalimat loh, brother. Iya, Jangan itu dipotong semua. kalimatnya. Itu semua diharamkan dan binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Itu dan Iya, bukan makanya satu bukan kalimat kalau, jangan bukan kalau. dipotong. Di situ bukan kalau dan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Bukan ada nggak ada Artinya kalau. kenapa dia diharamkan? Karena Memang sudah disembelih ditetapkan haram karena ditetapkan juga dalam Taurat pun haram, najis. di Al-Quran loh yang kita tanya, brother. Di dalam Taurat dalam Al-Quran sama alasannya karena dia kenajisan. Tameh dalam bahasa Ibraninya. Oke lah, Bukan oke karena lah. dia enak tidak enak, Dari sini. bukan, tapi Jadi karena gini, dia bro. buruk. Makanya saya typing tadi dari bawah. Saya sebenarnya nggak selera diskusi sama teman-teman Islam karena nggak ada. Apa kok nggak selera? Pertanyaanmu sudah dijawab. Masalahnya kau tidak paham bahwasannya di Bible-mu juga diharamkan. Kau tidak bisa menjelaskan Nggak ada bagaimana dia diharamkan. hubungannya. Kita gini loh, Bang. Kalau diskusi, gini maksudnya Guan. Kalau kau mau menjelaskan tentang itu bisa dihalalkan, silahkan. Di mana? Bible-mu nggak menjelaskan itu dihalalkan. ya ayat ini loh yang mengatakan. Mana ini kau baca nih? Mana? Di mana kau pertanyaan kau di mana? Baca. Sesungguhnya, oke, dia hanya mengharamkan bagimu bangkai koma ya, bukan titik ya. Darah koma, daging babi koma ya, bukan Nah, titik. titik terus. Dari Stop mana dulu. titik di situ ada aja? Bukan itu kan udah diharamkan. Babi Iya, tadi. koma itu dan itu berarti Terus. contohnya gini nih. Contohnya, kamu boleh makan kue, makan daging, makan ini dan lain-lain. Berarti kan sama itu jenisnya kira-kira. Yang bisa dimakan. Kecuali dan dikatakan di situ dan. Jadi jangan dipotong, jangan mengatakan oh itu dan itu hewan yang lain. Lanjut baca terus kami dengar. Oke, kita baca ya. Jadi jujur gitu loh. Darah daging babi dan daging hewan yang disembelih ya dengan menyebut selain Allah. Berarti kalau menyebut Allah halal gitu loh. Yang Di sini kata dan. Ini kata dan. Mana kau bisa memberikan itu halal jadi halal? Di mana ada penjelasannya? Dan Itu ini kan dan. dikatakan di situ kalau disembelih Selesai. selain nama Sesungguhnya Allah. dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging dan babi. Selesai. Kok selesai pula titik bukan titik. Selesai. Dan hewan yang disembelih. Oke. Baik, kau baca aslinya. Aslinya. Biar jelas. Kau jangan menyimpulkan. Nah, di dalam aslinya Nggak itu ada nggak ada titik. kusimpulkan, brother. Wan, di dalam Di dalam itu nggak aslinya tidak ada titik. koma. Nggak ada titik koma di situ. Hanya ketetapan Berarti terjemahannya bahwasannya salah berarti itulah sesungguhnya diharamkan bagus bagi jujur kamu gitu kan mayat, terjemahannya bangkai. salah gitu loh. Enggak gitu, karena kau nggak ngerti bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya tulisan itu di bahasa Arab itu nggak ada titik komanya, nggak ada. Cuma dikatakan diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, ya. Baru itu wala. Berarti pemberian Baru ada koma dan. itu. Walah ma'al hindi. Ada. Iya. Ah, Oke, begitu saya ada ikuti. wa, baru ada dan. Berarti pemberian titik Wal. koma di terjemahan itu enggak benar itu. Makanya ketika dikatakan dan hewan yang disembelih itu ada wa dan wala. Itu baru ada dan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Sebelumnya Iya, nggak ada. makanya saya Nggak bilang ada kata tadi. dan sebelumnya, Contoh, nggak ada. contoh Yang gini nih. tambahin. Contoh kita bilang, kamu boleh pergi ke Jakarta, Bandung, Surabaya Enggak dan begitu, karena kota-kota penjelasannya lainnya. nggak sama dengan yang dalam penjelasan bahasa Indonesia. Bahasa Arab menggunakan kaidah ilmu bahasa Arab penerjemahannya. Kau menggunakan kaidah apa menerjemahkan ini dengan bahasa Arab? Bahasa Arab terjemahkan itu membutuhkan 15 ilmu. Karena setiap Makanya huruf saya bilang tadi bagaimana? gini, brother. Berarti terjemahannya bisa. mungkin yang salah gitu berarti. Nggak bisa, Makanya nggak saya ada yang bilang. salah dalam terjemahan tidak salah karena dia tidak Jadi yang menggunakan- mana yang benar kalau gitu? karena di dalam terjemahannya tidak ada menambahkan sesuatu yang salah di situ. Itu harus salah. Nggak ada. Ini hanya dasar. Yang terjemahan bisa kau baca, dasar untuk bisa dipahami dalam bahasa Indonesia. Tapi apa yang sebenarnya itu ada dalam bahasa Arabnya ini. Itulah kenapa Al-Quran itu disampaikan dalam tulisan Arabnya, bahasa Arabnya. Supaya tidak disesatkan oleh pendapatmu pribadi tadi. Itu alasannya. Saya nggak ada pendapat loh di situ, brother. Tadi kau Ini- bilang kan itu pendapatkan baru kau sampaikan tadi. Kau paksakan Ini dengan babi. Ini contoh Babi gini diharamkan nih. kenapa kau makan, Contoh. woi? Paksakan dengan Bentar. contoh.
Ini pendapatmu, Enggak, paksakan dengan contoh. enggak Ini perbandingannya. pendapatmu, karena yang dalam Islam, dalam biar gini Al-Quran loh, brother. penjelasannya tidak Ini menggunakan babi. apa yang kau contohkan, tidak. Enggak gini, Ini bisa maksudku masuk. gini loh, brother. Nggak masuk Biar contohmu kamu ini. paham. Dari tadi Biar aku udah kamu dengar paham gini. contohmu. Tidak Enggak, masuk gini. contohmu dalam ilmu kaedah pemahaman Al-Quran dalam bahasa Arab. Nggak masuk. Ya kalau seperti itu udah diam aja lah kita. Jadi Ya kau ini yang kenapa salah babi kau, diharamkan, bukan Pakmu? Al-Qurannya. Kok makan babi diharamkan nih? Kenapa kau makan? Kenapa kau makan babi nih? Aduh, oke lah Blender. Ya ini kenapa kau Lanjut makan lah, babi? lanjut. Woi, babi ini haram. Kenapa kau makan? Aduh. Bang Tuan, bagi kami babi itu memang tidak pernah kami makan mau koma mau titik karena jelasnya di situ tadi daging babi itu haram. Abang itu lihat di atas tuh diharamkan tapi dimakan. Coba itu jawab punya abang tuh lagi jawab. Itu jelas dia diharamkan, dilarang jelas tuh. Kenapa dimakan? Kalau kami biarpun abang bilang titik lah koma sudah jelas di atas tadi babi itu segalanya diharamkan tidak pernah dalam keadaan darurat dibiarkan itu pun tidak pernah kami makan biarpun darurat. Najis, jorok gitu. Betul. Ini makanya saya bilang tadi, Kami satu tidak ayat makan aja babi. teman-teman muslim nggak berani jujur gitu loh. Nah, apa pula kau nggak boleh jujur? Itu tadi kenapa nggak jujur kamu? Diharamkan kok dimakan? Jujur nggak Ya, itu? kamu bilang haram, ternyata Al-Quran bilang halal. Di mana? Tidak ada Jujur nggak diharamkan karena terjemahanmu. Itu udah kami jelaskan tadi menurut kamu. Coba bayangkan, itu yang kamu diharamkan kok dimakan, kok diseleweng. Udah, coba dijelaskan kamu punya. Nah ini, 2 ayat nih. Ulangan 14 nomor 8 juga babi hutan Tidak jawab karena itu. memang berkuku belah. Tetapi tidak memamah haram itu bagimu. Daging hewan itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Imamat 11:7 juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah haram itu bagimu. Daging hewan itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu, haram. Kau makan juga longor. Itu kepada itu ayatnya kepada siapa diucapkan itu? Kepada kalian lah. Ya udah. Nah kayak gitulah dia. Itu yang jujur tadi. Kita harus lihat konteks dong kalau baca sesuatu. Ayat itu diperintahkan kepada Bani Israel berdasarkan hukum Taurat. Yesus berkata, tidak satu titik pun hukum Taurat dihilangkan, tapi dia menggenapi. Menggenapi maksud Yesus adalah mencontohkan bagaimana cara melakukannya. Nah, di sini Bukan kalian udah berarti yang menerjemahkan dilakukan Alkitab, itu tidak sedangkan diikuti oleh Al-Quran pengikutnya. dikit pun tak Karena ada. kata Yesus, aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Karena mereka mengikuti Gimana aku. lah mau diskusi sama kalian? Ini diskusi, karena yang disampaikan ilmu berdasarkan Alkitab dua sisi. kalian terjemahkan, Dua kalian sisi, artikan tiga sisi bahkan dengan sesuka Yahudi. hati. Gini loh, Kau gini yang loh, nggak mau menerima ilmu kan? Kalian Karena itulah kau sesuka bicara hati. terus ketika aku sedang menyampaikan ilmunya. Coba kau dengarkan. Yesus mengajarkan tidak satu titik pun hukum Taurat dihilangkan dari hukum Taurat, tidak satu titik pun. Ya, Nah, dia terus? berkatakan dia menggenapinya. Dia Nah, mencontohkan bagaimana menggenapinya. Harusnya Terus? Kristen ya, seperti dikatakan aku mengenal dombaku mengikuti apa yang aku lakukan. Harusnya Kristen mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Yang dia lakukan itu contoh untuk melakukan hukum Taurat. Bukan yang dia lakukan itu dianggap sudah Kamu selesai, tidak lagi ngerti nggak dilakukan. maknanya digenapi? Ini aku sedang menjelaskan menggenapi padamu. Kau yang nggak ngerti. Apa itu? Apa Ini aku sedang menjelaskan barusan bagaimana tentang Yesus menggenapi, mencontohkan hukum Taurat yang tadinya hanya dituliskan, tidak dilakukan oleh Bani Yahudi, kata Yesus. Mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus sedang mencontohkan, melakukannya. Kau tidak paham Berarti itu. makna Kau tidak baca menggenapi Biblemu dengan mencontohkan, hikmah. gitu. Kau hanya baca Biblemu ikut doktrin. Kok ikut dong? Coba kau ikuti hikmahnya, kau baca dengan pelan-pelan. Kau pahami. Kalau kau paham Roh Kudus itu bagaimana membaca Biblemu dari depan sampai belakang, tidak bertentangan. Begitu ada pertentangan kau ulang baca lagi, berarti kau salah memahami sesuatu. Itu caranya Oke mengetahui lah, Roh oke lah, Kudus. brother. Ya ini lu Makanya- jawab ini, woi. Makanya sama Yesaya kalian ini 64 begini loh. menyebutkan orang-orang yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Menyebutkan orang-orang yang menyembelih korban sajian dengan darah babi dan orang-orang yang memakan daging babi serta binatang-binatang jijik lainnya akan lenyap mati kalian makan babi, dicampakkan kalian makan babi. Kalian makan, dilenyapkan kalian makan babi. Kayak jijik kualinya pun jijik. Nah, siapa yang menggunakan kita megang kuali jijik. Jijik menyebutkan orang-orang yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka.
Najis ada kuali mereka. Ya, kalau mereka makan babi dinajiskan makanya kita. Makanya kita tidak mau tersentuh dengan mereka kalau bertamu. Gitulah. Ini Bibel yang mengatakan. Kalau kita bertamu memberikan minuman, ini Bibel yang mengatakan najis. Bekas-bekas kualinya ada babi. Iya, betul. Udah jelas. Apalagi? Terus Makanya kita Yesus nggak usah kan sudah toleransi. menggenapi Nggak usah tahun. toleransi ketika bertamu tempat Bentar, kalian, ya bentar, kan? brother. Makan, minum bekas piring, bekas kuali itu nggak boleh. Bibel kalian mengatakan najis Gini. kita. Tadi kan si teman Paham ya, najis ya? kan, Jadi Yesus jangan sudah kalian pikir menggenapi. kami fanatik. Jangan kalian pikir kami fanatik. Tidak, Bibel kalian yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Loh, Bibel kalian yang mengatakan, jangan kalian pikir kami fanatik bertamu ke rumah kalian, tidak mau kami menggunakan peralatan kalian. Kenapa? Yang Bibel pa- kalian yang mengatakan itu. Bang Blender, yang Nah. paling prinsipil Bang Kuan, Markus 12:29. Hai Bani Israel, Allah kita itu Allah yang esa. Tapi kamu Tuhan kan Yesus tuh. Yesus mengatakan kepada Bani Israel itu, hai Bani Israel, Allah kita itu Allah yang esa. Nah, betul. Terus masalahnya? Bukan. Kan masalahnya Enggak. kenapa? Yesus Tunggu dulu itu Bang Sia, Bang Sia. Itu lari ke Tuhan. Ini dulu masalah babi nih. Sekarang jelas babi itu haram. Kenapa kau makan kuantum? Jadi banyak ayat-ayat yang Karena bentar. Gantian nanti. Diskusi itu saya Iya, santai aja. jawab. Jangan Kenapa? Udah banyak. jangan Silakan. kejang gitu loh. Pelan-pelan. Silakan. Iya kan? Silakan. Oke ya. Kenapa kami makan daging babi? Karena segala hukum Taurat dari perjanjian lama sudah digenapi dengan kedatangan Yesus. Oke. Jadi makna digenapi artinya sudah diselesaikan. Oke. Nah, Digenapi itu yang contoh. jelaskan kan yang kau salah pahami tentang penggenapan. itu Padahal aku udah ngajarkan yang tadi. bilang. Contoh nih, Itu brother. jelas. Makanya jangan dulu dijawab. Enggak, Pelan-pelan. kalau Kita diskusinya kalau kata Yesus, mereka tidak melakukan yang hanya mengajarkannya. Yesus menggenapi dengan mencontohkannya. Nggak ngerti kok maksudnya itu apa. Bibelmu cerita itu. Bibelmu yang bercerita begitu. Bagaimana caranya untuk mengamalkan hukum Taurat. Makanya kata Yesus tidak menghilangkan satu iota pun. gimana lah mau menggenapinya. diskusi sama kalian, tertib pun nggak mau coba. Iya, karena kau menyampaikan sesuatu yang sudah kujelaskan tadi. Kau tidak mau berdiskusi memahami. Masa kau yang menjelaskan Pendapatmu sudah Alkitab, brother? batal dari tadi. Kuberikan jawabannya sudah. Ngapain kau sampaikan lagi? Oke lah, Blender, Harusnya lanjut lagi. maju lah, Kita diskusi turun. itu maju Nanti ke berdosa depan kita. gitu. Udah. Maaf Ini kalau tadi ada apa babi ini nggak kau kata-kata sebutkan yang tadi? salah. Kenapa? Babi nih, kenapa? Udah kau belum jawab. Karena hukum Taurat digenapin gitu alasanmu. Jadi Ya. gini, brother. Ya, biar saya jawab ya. Hmm. Segala hukum Taurat ya dan ketentuan-ketentuannya sudah digenapi dengan kedatangan Yesus. Oke. Hmm. Arti dari menggenapi di sana sudah diselesaikan. Contoh saya buat contoh. Contoh nih, lu punya utang. Lalu ada yang bayarin. Perlu nggak kamu bayar lagi? Enggak, Kan nggak contoh perlu. ini pendapatmu pribadi, Terus? Bang. Yang harusnya kau beri panduan tentang yang menggenapi itu sudah melakukan tidak lagi perlu dilakukan itu di mana pernyataannya? Dan Paulus mengatakannya dalam ayatnya ada. Yang bahwasannya hukum Taurat itu dibatalkan. Yesus Betul. mengatakan tidak dihilangkan, kata Paulus dibatalkan. Kau menerima Betul, pendapat Paulus maknanya tapi menentang dibatalkan pendapat itu. Yesus. Berarti kau mengikut Makanya siapa? gini loh, Brad. Aduh. Berarti kau bukan pengikut Yesus, bukan Kristen. Aduh. Kau ikut Enggak, tadi penggenapan dari mana? Di penggenapan oke, menggenapin, menyempurnakan, terus. Menggenapi sudah diselesaikan dengan kedatangan Yesus. Makanya Paulus mengatakan secara tidak langsung begitu Yesus disalibkan datang ke dunia ini dan dia bangkit kembali, seluruh isi daripada kitab Taurat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya pada saat orang menerima Yesus, maka itu secara tidak langsung Paulus mengatakan dibatalkan. Kenapa? Berarti Karena Yesus sudah salah. selesai. Yesus berkata Tunggu. di kayu salib. Bentar. Karena Yesus berkata di kayu salib sudah selesai. Baik, oke. Saya tanya. Makanya penggenapannya begini, berat. Bentar. Makanya penggenapannya, makanya Yesus berkata hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah penggenapan hukum Taurat. Baik, Jadi saya bukan, tanya. makanya Yesus berkata, bukan lagi tentang makan dan minum, bukan tentang apa yang masuk, tapi Baik. tentang apa yang keluar dari mulutmu.
Itu Ya. maksudnya. Sekarang di 10 hukum Taurat itu apakah ada yang salah dari situ? Nggak ada yang salah. Kenapa dibatalkan? Karena banyak sebelum Yesus datang, semua orang sudah melakukannya, tapi nggak ada yang sanggup. Begitu loh. Salah kan? Oh, disuruh menghormati orang tua nggak sanggup? Bukan hanya sampai di situ sekedar menghormati orang tua. Iya. Artinya, gini brother. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, banyak orang sudah lakukan perbuatan baik. Baik. Ya. Banyak Siapa semua yang melakukan mengatakan jatuh di dalam dosa? Siapa yang mengatakan itu? Kok siapa? Itu kan hukum Allah. Yang menentukan Adam jatuh ke dalam dosa itu siapa? Hukum-hukum Allah lah ya, karena pada saat dia diciptakan Oke, baik. Adam, Yesus Allah berkata, pada saat kamu makan buah ini, kamu akan mati. Artinya Ya, terus? mati di sana, kehilangan kemuliaan Allah, bukan mati secara daging. Kenapa? Karena pada saat Adam memakan itu, dia tidak mati, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Apa artinya di situ? Sama dengan memiliki kemuliaan Allah juga. Manusia itu diciptakan bukan untuk mati pada Dua ayat awalnya. itu sebutkan. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas ya? Di sini Tuhan memerintahkan tidak ada konsep dosa waris. Nggak ada ya? Nah, di mana dosa waris itu ini tadi nggak? Ini di sini menanggung sendiri. Iya, kita baca ayatnya biar kau jelaskan. Ya, Yeskiel 18:20. Oke ya. Biar kamu jangan salah tafsir, biar jangan tersesat, brother. Yehezkel 18 nomor 20. Yehezkel 18. Ya, biar saya bacakan ya sebentar ya. Yehezkel 18 ayat 20. Kita baca ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Terus, Anda menghubungkan ini ke dosa waris. Tunggu dulu, berarti konsep keselamatan di Kristen menanggung dosa sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dosa yang sudah pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Gak ada hubungannya ini, brother. Jelaskan dulu ini, ayat ini, jelaskan dulu. Betul, kalau orang melakukan kesalahan, dia menanggung, betul. Ada menanggung sendiri ya. Oke, baik. Berarti benar, apa yang menanggung kesalahan menanggung sendiri. Roma 5 nomor 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu satu orang? Adam dan Hawa. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini poinnya, bahwasanya dosa waris itu Paulus yang menyatakan di sini ya. Enggak nih? Bukan Paulus, di Amsal pun itu ada, brother. Roma, enggak, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Dan dosa itu maut, demikianlah maut itu telah menjalar. Paulus yang menyatakan dosa Adam itu menjalar kepada kita manusia. Akibat makan buah itu, ingat ya, akibat makan buah itu dosa Adam menjalar kepada kita manusia. Benar nggak di sini? Betul, terus? Betul ya. Akibat makan buah itu, maka terjadilah dosa waris menjalar kepada kita manusia. Sedangkan Kejadian 2 nomor 17, akibat makan buah itu Adam dan Hawa mati. Terus? Nah, berbeda nggak? Berbeda nggak ini? Pernyataan Paulus menyatakan akibat makan buah itu Adam dan Hawa menjalarkan dosa kepada kita.
Sedangkan Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu maka Adam dan Hawa mati. Betul. Beda nggak nih? Kok beda? Loh, gimana nih? Kematian, makanya manusia, gini Blender. Makanya pada saat manusia berdosa, Adam pertama jatuh ke dalam dosa, disitulah manusia mengenal namanya kematian. Oke? Ada nggak manusia yang tidak mati? Gini loh, Tuhanmu berfirman, Kejadian 3 nomor 3, Adam Hawa, jangan kau makan buah itu nanti kau mati. Tidak ada Tuhanmu mengatakan, Hawa Adam, kalau kau makan buah itu nanti berakibat menjalarnya dosa-dosamu kepada keturunanmu. Nggak ada kayak gitu kan? Apakah ada Tuhanmu mengatakan gitu? Gini Blender. Oke ya, saya buat narasi singkat aja sama kamu biar kamu paham dosa waris itu. Gini ya. Satu sumber air. Kamu percaya nggak keturunan Adam dan Hawa? Ya. Percaya nggak? Kita lah. Atau seluruh manusia, kamu percaya nggak bahwasanya kami aja, Islam aja, kalian enggak? Islam aja, Kristen enggak? Udah lari kemana-mana lah nanti. Memang iya, menurut kitabmu Kristen bukan keturunan Adam. Jadi lari kemana-mana kita jadinya. Loh, tadi kan kau mengatakan bahwasanya meyakini kita ini keturunan Adam, gitu ya? Iya, kami aja Islam, Kristen tidak. Di mana pula? Siapa yang bilang itu? Bibelmu. Di mana? Kejadian 2 nomor 17. Coba kita. Bacalah, buka. Aku yang buka. Oke lah, kita buka ya. Aduh. Kejadian 2 nomor 17. Kejadian 2 ayat 17 ya. Oke. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari itu engkau maksudnya apa? Teruslah baca. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terus? Pertanyaannya, dimakan nggak buah itu? Dimakan. Matilah dia. Jadi keturunan siapa kalian? Beserah kau. Mati dia keturunan siapa kalian? Matilah dia, selesai. Jadi kalian keturunan siapa? Aduh, brother. Makanya matilah dia. Makanya pemahaman itu tadi. Waktu makan buah itu apakah dia sudah punya keturunan? Gini brother, jadi maksudnya mati di sana. Ketika dia makan buah itu apakah Adam dan Hawa sudah punya keturunan? Tadi sudah jelaskan loh Blender. Mati kan, jadi kalian keturunan siapa? Beserah kalian. Mati. Mati, selesai. Keturunan siapa kalian? Ya iya kan? Oke lah kalau sampai di situ pemahamanmu Blender nggak. Lo memang iyalah, jadi apa lagi? Bibelnya bisa berubah gitu, Puan. Bisa berubah. Bibel tulis begitu. Kejadian kan tulisannya memang begitu. Bagaimana kau mau? Oke lah. Lo enggak? Kok lari kau? Betul kan? Enggak lari. Cuman gimana jadi, kita mau diskusi sekarang lagi? kutanya, waktu Adam makan buah itu, apakah dia sudah punya keturunan? Ya. Belum. Nah ya udah, mati dia. Kalian keturunan siapa? Berarti udah mati. Berarti pada saat itu udah mati Adam ya? Matilah pada hari. Pada hari. Nah, keturunan siapa kalian? Mati lah ya? Iyalah. Jadi keturunan siapa kalian? Ya iya kita. Keturunan Adam, jadi kau mau untuk menebus dosa yang mana? Aduh, oke lah. Kalau pemahaman masih seperti itu. Kuantum, kau keturunan siapa? Jawab dulu Kuantum. Aduh, mak mati kita. Kau keturunan siapa? Dia keturunan nyemot. Aduh, ya. Saat makan buah baik dan buruk itu ada dua makhluk yang diciptakan Tuhan, iblis dan manusia. Bro, iblis ya. Blender, Tunggu dulu. Bro Blender. Tunggu dulu. Bro Blender. Karena bro tadi kan karena bro tadi berbicara tentang Adam nih, oke? Lalu saya ada pertanyaan sedikit aja, simpel aja. Menurutmu Adam itu? Ya kau jawab dulu pertanyaannya. Orang kamu keturunan siapa? Keturunan Adam dong. Ya, dia aja mati kok. Coba baca lagi. Adam mati di situ enggak? Hari kau mau makan buah itu kau mati. Hari kan Adam makan buah ya, dia Adam langsung mati di situ. Mati nggak di situ? Mati. Berarti tulisan di Bible yang salah. Makanya pemahaman kita yang nggak sampai. Enggak, tulisannya salah ya. Yang mana yang salah nih? Nih. Aduh. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Jadi Adam makan buah itu langsung mati hari itu. Pertanyaannya, kau keturunan siapa? Ya, kenapa lu menangis? Ya saya ketawa lah karena Lu pemahaman kenapa kau nangis? Kenapa lu nangis, bro? Ya karena pemahamanmu terlalu ini loh, nggak jadi Ya, nggak coba lu sesuai baca, kita. coba lu baca, coba lu Jadi sendiri yang kita baca ibaratnya katanya. apa ya? Kita diskusi Coba nggak kau yang sebanding baca. gitu loh. Coba kau baca dulu itu di layar. Iya Baca sudah dulu. aku baca. Waktu Adam makan, ya, nih saya tanya nih, waktu Adam makan pohon pengetahuan itu, Adam mati atau hidup? Hidup. Terus datanya di sini, data yang tertulis hidup atau mati? Mati. Terus yang benar yang mana? Congormu atau datanya? Ya, datanya benar. Nah, jadi congormu yang salah. Nggak ada salah. Nggak mana ada Nenek benar mungkin salah. pernah dasar biadab, Ya, pembohong, penipu. ada dua. Kayak gini kita diskusi kalau gimana pemahaman Ada belum dua nyampe pernyataan. Sebentar, ada dua Maklum pernyataan juga ya. kita, nggak apa-apa. Nggak ada. Ini iblis, kejadian 3 nomor 4. Iblis yang mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis mengatakan tidak mati. Tuhanmu mengatakan mati. Mana yang betul? Pernyataan iblis apa pernyataan Tuhan? Makanya kan Tuhannya salah kan. Nah, ayo, pernyataan iblis apa Tuhan? Oke lah. Di Bible Tuhan Oke lah. salah. Woi, jawab dulu, woi. Kita seperti ini kayaknya nggak naik Jawab kelas. dulu. Nggak naik kelas. Ini kita pernyataan belajar malu iblis. Kita bicara Jawab lah. ketuhanan, tapi kita Pokoknya bicaranya sepanjang kau masih Kristen, bro, pasti kau melawan akalmu. aduh. Itu aja. Udah data tertulis mati, lu bilang hidup. Memang Kekristenan kau ini. itu, brother, kekristenan itu adalah bicara tentang bukti dan fakta. Ini buktinya, Kalau- mati nggak? Itu buktinya mati, lu bilang hidup. Gimana sih lu? Makanya baca terus. Ya, ulangi kembali lagi, suruh baca lagi. Keturunan Jangan di sini, Adam yang siapa? tadi blender. Diam dulu kau. Keturunan suruh baca Adam lagi. siapa? Diam dulu kau. Yang mana congormu yang congormu yang bener, apa datanya yang bener? Yang mana yang bener? Udahlah selebes, gak ada ilmu, brother. Kau Ini ini baca, nah. penipu ulung. Data yang kau lawan. Di Kok sini, data yang dilawan? di sini Karena kamu nggak ngerti Adam apa yang kamu makan baca, pohon pengetahuan apa itu, maksudnya mati di ya, saat yang makan pohon pengetahuan itu mati. Kau bilang pula hidup. Kau ini lawanmu sebenarnya data. Bible-mu sendiri lawanmu. Kenapa Bible kau lawan? Karena akalmu sudah mati, kebanyakan makan babi ngepet. Nah itu. Makanya babi ngepet jangan diembat, nggak ada lehernya. Ngerti lu? Mati keturunan siapa kalian? Babi ngepet diembat tiap hari. Beginilah data dilawan. di mute lagi kan. Semua yang tertulis dilawan. Biar ku bikin contohnya sama kau, biar kau dapat pemahaman. Contoh, orang Dua melakukan ya. kejahatan nih. Nggak perlu, Contoh, ayat ya. bentar, nggak perlu kau ngomong di sini. Nggak perlu kau ngomong. Kau itu penipu, orang gila kau. Penipu kau. 2 ayat Penipu yang kau. menyatakan. 2 ayat yang menyatakan mati. main mute lagi, aduh. Nggak usah kau ngomong. Mending kau kabur aja. 2 ayat. Udah jelas di situ mati, lu bilang hidup. Dasar penipu ulung kau. Ah, Lu nangis lagi pula kalau. waduh, selebes. Pura-pura Dan kau ketawa, tadi kau- pura-pura ketawa, padahal sebenarnya sakit hatinya itu. Cuman mengobati rasa sakit hatinya itu. Nih, lu baca tuh. Ngapain pula sakit hati dengan omongan anak TK gimana sih? Tuh, dilarang makan. Karena kalau kau makan, kau mati. Ada makan berarti mati. Nah, pertanyaannya kau tanjakan siapa? Jangan turunan deh, tanyakan siapa lu. Kalau orang contohnya berbuat jahat, lalu dibilang iblis kau, berarti iblis dia. Ya kau yang iblis. Berarti iblis Kau contohnya yang orang yang berbuat jahat iblis. itu. Karena iblis itu melawan data. Iblis itu merusak akal. Kau yang iblis. Orang data yang kau lawan. Oke lah, brother. Puan, kalau kau gunakan Bible Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Kau Udah lah Pak membawakan Bejo, yang sepanjang dia masih menjadi Kristen pasti dia gila. terkutuk kau Puan, karena saya sesuai dengan Bible. Bible menyatakan kau Ketawa mati, nangis harus kok. Nang ketawa Aduh, sedih ini lo, rupanya ketawa ini tersiksa kelas lo kita, ya. makanya ini rupanya Ketawa tersiksa kelasnya lo. teman-teman. Semua data yang lo lawan, data lo lawan. Lalu coba ketawa tersiksa kau itu. Jelas ya. Ini Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Saat itu ada Adam dan iblis. Ketika Adam mati tinggallah iblis. Ya kan? Inilah iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa manusia semula? Adam dan Hawa. Dengan cara pembunuhnya menggodanya. Oke lah, oke Ya, lah, Blender. iblis ya. Lanjutlah. Berarti Lanjutlah keturunan, dongengnya, brother. keturunan lari, Kabur, lari. kabur. manusia Kecapean Kristen menipu itu melawan data. iblis ya. Kabur. Pura-pura ketawa, padahal sebenarnya hatinya sangat sedih tersiksa di sini. Data dilawan. Dan yang Mestinya orang kayak gini berpikir, kok saya mau menjadi Kristen melawan data gitu loh. Memang kau itu ajaranmu. Benar-benar gitu loh, akalmu mati total coy. Kau itu ketawa tapi ketawanya bukan bahagia. Ketawa menutupi kemaluan. Kemaluan lagi. Apa? Ketawa menutupi rasa malu. Kemaluan lagi ya. kemaluan ini ditutup bang dengan kulup. Kemaluan dia ditutup. Udahlah bro, mari pakai akal sehat. Kalau yang tertulis begitu ya sudah ikuti gitu. Atau tinggalkan tulisan itu kalau nggak sesuai dengan akalmu, tinggalkan tulisan itu, berhenti jadi Kristen. Gitu loh, nggak bisa hal yang bertentangan. Ya kau imani terus tidak masuk akal. Di sini tempatnya bengkel apa? Bengkel akal, bengkel religi, bengkel otak, supaya kau bersih otakmu gitu. Ketawa tapi sedih, ketawa tapi sakit. Hello, Gimana Bro Daniel? hello, Ya, lanjut Blender. Silakan. Tuh ada lagi tuh. hello. Shalom. Di sini tempat Muslim ataupun Christian? Sorry, I'm asking like this. Ini room Muslim dan You Christian? You Christian? halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ru Muslim brother. Yes, I'm Muslim. Muslim. Pernah dengar gak si Lina cakap tuh yang Krislam tuh? Dia just a joking tuh. Macam tu lah Krislam. Because of kita orang dekat Sabah Malaysia tuh, kita tak bergolak macam ni lah. Sebab saya pun tengok benda-benda macam ni dalam beberapa bulan ni, dan I'm so excited and teringin nak tahu, mahu tahu, dan saya beranikan diri untuk masuk lah. So saya baru bangun tidur. Kalau di Malaysia tuh nggak boleh bergolak macam ni. Because of kita orang ada macam dia begini, macam Christian and Muslim kan. Okay. Macam saya ni asalnya daripada pagan tau, menyembah batu. Kemudian saya ikut father, parents lah, join ke Christian, Romanian Catholic ataupun kita panggil si Paulus tu lah. And then kemudian saya pergi ke Muslim. Dan 3 benda ni saya belajar. Dan dia sebenarnya bertauhidkan Tuhan yang satu. Tapi banyak benda-benda yang orang susah mau explain lah kan. Semua dipraktikan oleh Alkitab tu. Dia ada penyelewengan ataupun terpesong sikit, ataupun kita boleh bilangkan ia terpusing ke kiri ke kanan sikit lah. Bang Daniel. Bang, Sorry? di Malaysia perdebatan nama Allah itu sudah dimenangkan Islam ya? Sebenarnya benda tu kita orang 50-50. Sebab dekat situ kan dia macam tidak macam dekat Indonesia tau. Saya selalu ke Indonesia, ke Bali, ke yalah, Enggak, nama Allah di Malaysia saya bahas. Nama Allah di Malaysia ya, tulisan kan kemarin perseteru sudah dimenangkan Islam di pengadilan.
um, benda tu saya tak ambil action sangat sebab saya ni daripada Kristian ke Islam. Tapi Dia nggak ngikutin dia nggak tahu, dia nggak ngikutin. I'm so sorry, saya bercakap macam ni. Kalau saya boleh bercakap bahasa Inggeris untuk kita Udah faham berapa boleh. lama Bang Daniel ke Islam? Udah berapa lama mualaf? You speak English, brother. Please. Sudah agak lama lah. Tapi I'm not good in Islam lah. Sebab saya 20 tahun. Saya punya umur 42 tahun. Okay, brothers boleh tengok saya punya muka lah. Saya punya muka ni macam agak kebudak-budakan sikit lah. Tapi saya 42 Brother, tahun. listen to me, brother. Please speak Masuk. syahadah. Please. Sorry. Asyhadu an la Syahadah. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Asyhadu Allah. an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Tidak, Allah. anak saya 18 tahun. Saya pernah berdebat dengan anak saya. Okey, saya tutup pakai kamera nanti kan susah nanti kan. Kecoh pula kan. Okey. Kecoh means dia macam bising lah. Enggak, dia Muslim kok, dia syahadat kok tadi. Gimana sih teman-teman ini? Ya. Don't worry. Dia begini tau. Saya ni bukan nak jadi seorang pengadil lah di antara Kristen dan juga Muslim dekat situ. Sebab saya pun bekas tentera juga. Saya ada kawan-kawan dekat situ kan. You boleh ucap Al-Fatihah? Apa? Al-Fatihah? Boleh. Ya, please. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca cepat tau. Alhamdulillah. Santai, jangan cepet-cepet, nikmati. Allahu Akbar. Slow. Sebab Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin sebenarnya tak ada tu. Dia ada, tapi kita just menambahkan amin untuk mencantikkan. Saya bukan belajar sangat. Tadi dia hero bilang lah. salam, dia pikir di sini room Kristen gitu, teman-teman. Saya tadi pun nak tolong Kristian tu tadi sebab kita macam kenapa buat macam tu dengan dia kan? Dia pun umat, dia pun makhluk, kita panggil makhluk Allah. So we don't no need to do like that. Cakap macam gitu, tapi saya just saya ni orang luar, saya cakap. Oke, Pak Jadi Cik saya Daniel. pun Jadi bertanya lah. gini Pak Cik, tadi kami jelaskan dia naik kemari ya. bukan bertanya tapi nak membuat kita itu ricuh itu tadi. Maka dia bawakan subuhat-subuhat yang mengarahkan kepada mengolok-olok, melecehkan. Kita tadi memberikan dia ya membuka. Siapa yang mau naik yang bisa bahasa Inggris? Saya naikkan. Siapa namanya minta naik? Daniel, kenapa Viti Anda Siapa yang bisa bahasa mengucapkan Inggris? Namanya siapa? selamat kepada Bisa Yesus? dua, Bang Hen. Bisa Melayu, bisa Inggris aku Bang Hen. Siapa namanya yang bisa bahasa Inggris? Namanya siapa? Oke, Bisa nama dua, Bang Hen. Muslim Aku bisa saya Melayu, aku bisa Inggris Bang Hen. Aman. Muhammad Daniel. Yang itu Oh, Bang Bojo ini bisa bahasa Inggris kok bisa? Aku bisa dua-duanya Bang Hen. Melayu bisa, Inggris bisa, nggak masalah. Wow, hebat. Enggak, tunggu. Bang Daniel ini, Viti Anda itu tentang Yesus. Dan kemudian, khotbah Yesus ada tampilkan di situ. Viti. Ya, Oh ya, di profil. sorry, TikTok. Profil, okay, yes. Ya, Ya. because saya dulu, saya adalah orang paling kuat dalam agama. Oke, begini, saya penyembah dulu, saya paling mengubat. Percaya tak, sihir boleh mengubat orang? Sama ada mengubat ataupun menyakitkan orang. Menyembuh dan menyakitkan orang. Itu adalah sihir. Tunggu, Saya adalah keturunan Viti Anda, suku. Anda paling sematkan, paling teratas, Anda mengucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, betul. Ya, Betul. pada hari Kamis, saya Ya. tak salah. Bagi saya tak salah. Saya belum ungkapkan yang terakhir di mana. Kalau orang bertanya dengan that's why kan, saya pun sebenarnya takut nak masuk sebab Indonesian people adalah ekstremis tentang religion. So saya takut. Tapi saya tadi tu cuba nak bantu yang Kristen tu. Why? Kenapa? Saya pun Muslim. Kenapa dia perlu bercakap sampai Berapa macam lama begitu, Anda kan? Muslim? 20 tahun. 20 tahun Sebenarnya- Anda Muslim, tetapi Anda lebih condong kepada kekristenan. Wow. Okay. That's why saya tidak ekstremis macam anda, brother. Saya tidak ekstremis.
no ekstremis. Tetapi Maksud saya fiti Anda taksub. itu, ingat dengar, Ah. Islam apabila kita mengucapkan selamat kepada mereka, berarti kita termasuk di dalam kaumnya. Itu ajaran Islam. Ya, Ya, betul. apabila kita memberikan ucapan ajaran mereka, berarti kita termasuk di dalam kaumnya. Right? Betul. Betul. Nah, yang Anda lakukan itu adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal di dalam fiti-fiti TikTok Anda. Okey, adakah kesalahan saya itu boleh menyebabkan Ada. saya diadili oleh manusia yang Ya. lain dan Ya. boleh membunuh saya? Menurut Islam, ajaran Okey, Islam, teruskan. menurut ajaran Islam, berdasarkan fiti Anda di TikTok, Okey. Anda itu sudah termasuk di dalam umat Kristen. Okey, macam mana saya nak okey. Kita buang dulu Sudah apa yang mendekati kekafiran. Kafir apa ya kita buang namanya? dulu Nabi Muhammad Rasul. Bahaya. Tapi edukasi aja, edukasi. Bilang nggak boleh, kalau bisa dihapus. Bisa dihapus kah? Delete. Faham sebab tu. Sebab Erase. dasar saya punya ya boleh. Tak ada masalah. Saya boleh hapuskan. Dia Ya. begini, dia simple life tau. Okey, kamu Anda dekat sana macam mana Anda okey, let's say kita cakap Nabi Muhammad itu adalah kita punya utusan and Gini, Allah. listen to me. Last question for you. Menurut kamu, Alright. Okay. selain agama Islam, ada nggak agama lain yang benar? Yes. Yang bertauhidkan. Okey, sebenarnya begini. Okey. Siapa yang daripada ada tak, that's why I'm talking about, ada tak yang mualaf di sini? Ada sesiapa yang mualaf di sini tak? Dengerin dulu. Listen. Selain agama Islam, ada nggak agama lain yang benar? Yes, betul. Daripada basic kita Islam ni adalah daripada yang kita terdahulu. Kita kena begini. Saya sebenarnya saya nak cakap beritahu. Saya nggak paham ini jawabannya gimana nih? Saya faham, brother. Saya faham. Kita kena mengimani kita yang terdahulu. Okey, begitu. Apa yang saya maksudkan begini, tahu? Di mana apabila kita mengimani kita yang terdahulu, so benda-benda yang macam saya tahu ada banyak penyelewengan ataupun kontradiksi di macam di Injil. Oh, ini dia ya? Ini dia benar ya? Teruskan. Ya, saya. Ya, betul. Ya, ini begini maksudnya apa? Coba baca benda tu. Nah, ini maksudnya dalam tangan Tuhan maksudnya. Emang Tuhan punya tangan? Yes. Kalau tukarkan Tuhan itu adalah Allah, apa pula kalau saya dalam tangan Allah. Apa akan berlaku dekat situ? Siapa pula perlu nak judge saya sebagai seorang manusia yang saya punya dalam hati saya, Brother Daniel, saya punya hati cuma ada Tuhan yang satu. Ya udah turunin Allah aja lah. SWT. Okey, Tuhan yang Maha Berlindung. Esa. Allah kita boleh translatekan dia Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. bukan menjas, tapi kalau dalam Islam ada digunakan syariah ilmu, kaidah ilmu dalam Islam. Akidah itu harus didulukan. Ya, Dasar betul, daripada brother. keimanan Islam mengenal satu-satunya Tuhan Allah. Jadi nggak menggunakan lagi tentang kata Tuhan. My life, saya punya hidup kan, sebegitu brother, baru-baru ni lah. Saya hampir nak keluar daripada Islam tau. Sebab saya daripada pagan masuk ke Kristian. Daripada Kristian tak dia sekejap ya tau. Dalam 3 years or 4 years saya dalam Kristian, saya belajar berapa tahun. Since I'm still young lah, macam remaja begitu. Then masa saya dah masuk Kristian, Romanian Katolik. Then saya kahwin kepada perempuan Muslim. Okay, dalam perempuan Muslim tu saya dah kahwin kan. In the end, cerita dia habis sampai kita orang ada anak 3. Brother. Ada 3 orang anak. Brother, listen. In the end dia saya kena Listen, brother. Dia orang Islam. Stop. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh. 2. Sholat jenazah. 24, 34. Hah? 24, 34. Katanya. Sholat subuh berapa? 2 rakaat sahaja. 24, 34. Saya tidak tahu dekat Indonesia macam mana orang praktikan. Sholat mayit. Listen, sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah. Saya tak join jenazah because saya cuma just mendoakan sahaja.
Because saya ada patang larang saya sendiri. Saya still pegang benda. Belum tahu dia sholat jenazah. Iya. Oh, dia ini Islam Ya, tapi betul. masih terpengaruh kepada hal-hal yang pagan. Enggak, Masih anaknya Islam ini, anaknya Islam. Anak dia Islam iya, ini. iya, iya. Enggak tadi dia Pluralisme cerita dia, itu. pluralisme dia. Dorang sekolah agama. Oke, brother dengar cakap saya dulu ya. Brother dengar cakap Dia saya. kayak begini berbahaya. Anak-anak saya semua adalah Iya, iya. anak saya semua adalah beragama Islam dan sekolah Islam. Oke, kamu Daniel, kamu percaya Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Dia Muslim Bang Andi. Yesus God atau messenger of God? Saya tak boleh tidak cakap benda tu. Sekarang Yesus. saya cakap. Listen. Yesus God atau Sama ada utusan, messenger of atau- God? Brother, Kalau saya dalam Islam, I will say he is messenger. messenger apa God? Jangan bilang kalau saya dalam Islam. Ngaco dia jawabannya ya. Kamu percayanya apa sekarang? Kamu sekarang percayanya Yesus itu messenger of God atau God gitu? That's why saya akan diri Brother, Ya, dekat sini percaya ya. kamu apa sekarang? Kamu yakininnya apa? Brother, Jadi, you believe, brother, abang brother, semua. listen, brother. You believe Jesus messenger of God, but God. Alright. Ini guntingan rambut keamanan Tuhan Yesus memberkati. Aduh, Yesus, Pak. Gue udah paksain gue bahasa Inggris terbata-bata. Bang Aduh, Daniel, alhamdulillah mungkin dia bahasa salah Inggris gue masuk nggak bener. room ya. Alhamdulillah bahasa Inggris gue nggak bener. Gini, Brother Daniel, you come here for learn or for speech? Ya, itu the problem ya. Aduh. Kita tidak masuk. Kau datang ke sini untuk belajar, untuk Tapi nggak apa-apa belajar lah lebih, latihan bahasa Inggris. untuk belajar lebih lumayan lah. baik, atau mau Daniel. cerita versi cerita kamu? Daniel. Percuma gue tinggal di Burundi kalau nggak bisa bahasa Inggris. Yes, terus. Daniel. Jesus God atau lain Salah, God. jangan Yeah. bilang God. Kok God Maret. Iya. Yesus God atau lain God. Ayo, siap. Kambing, Jawab. bukan paren. Ini bahasa Inggris Sunda lagi di satu. Nggak bener juga lu kan. Bahasa Inggris lewat Sunda. Nggak bener. Bahasa Inggris lewat Sunda. Ada nandar di sini ya? Ada nandar di sini? Me Brother is Daniel, you interested in Ada Islam? nandar? Ya, practice in Islam ya. You Ada nandar interested? di sini tak? Bang Nandar lagi ke Burundi. Percaya. Nandar My lagi name. ke Burundi. My name is Nandar Sukijat. Seri. Cok. Daniel, Oh, alas Daniel satu. kayaknya Daniel nih masuk Ya, salah room. oke, brother, Kalau jangan mau risau. menyampaikan yang berbeda dengan dalam akidah Islam, jangan masuk room diskusi lintas agama Daniel. Enggak, Bang Bejo. Kalau dia Kajian. misalnya bahasa Indonesianya lancar, kita bisa diskusi. Tapi kan nggak nangkep. Iya, Itu masalahnya. itu satu problem. Bukan brother, saya Tapi faham bahasa nggak Indonesia. terlalu salah Sebab saya duduk dekat Indonesia. I mean di Sabah tu, Sumatera di Borneo tu, bercampur dengan sebentar, Indonesia. sebentar. Ya udah lu jawab Ini- kalau ngerti. Yesus itu Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Okey, mau saya bercakap dalam seorang Kristian atau seorang Muslim? Sebab saya Suara Kamu bebek, kan sekarang Muslim. suara Oke. pakai suara Oke. Upin Ipin, Yesus itu suara adalah- Upin Ipin. Okey, apa yang apa yang saya belajar? Yesus itu adalah Nabi Isa. Okay. Apa yang dilahirkan daripada tubuh Maryam and everything it's so on, kan? Dan dia adalah seorang utusan. Itu saja, messenger. Ya wes. Udah dijawab. Itu saja. Kalau saya mau cakap pasal lebih Jesus is Masenger. Ini kenapa Anda katakan Tuhan? okay, God mean Ini kenapa Tuhan Yesus? kita panggil dewa. You know dewa? Ini kenapa Anda katakan Oke. Tuhan? Okay, sometimes kontradiksi dalam bahasa Inggris adalah God kan, apabila orang berdoa dalam Kristian,
Aduh. Dia akan sebut God of Isaac, God of Abraham. Aduh, Bisa macet. begitu. Sebenarnya benar. Macet. Ya kita doakan aja lah supaya dia benar-benar Islam lah. Mau nyamar-nyamar dosa-dosa lu. Oke, Oke, Daniel. oke, brother. Terang Oke. kieunya Daniel ya. Terang kieu ya. Nah, Yesus is masenger ya. dihandap baik lah atuh ah. Oke. Yes. Dihandap baik. Terang kieu ya. Ya terang kieu. Bye bye. Aku mah ya anjing sih mah anjing. Gua udah paksain bahasa Inggris pula lagi Assalamualaikum gua. semuanya, perkenalkan. Ini loh bang, gua Om, udah paksain. assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang saya tuh nggak bisa Perkenalkan, bahasa nama Inggris. saya. Bang dengerin dulu bang, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris bang, tapi tak paksain tadi. Malu gua bahasa Inggris itu. Iya dia kayaknya belajar tentang Islam, pernah masuk juga, tapi dia masih belum percaya apa gimana, dia masih ngikut Kristen. Video-video ininya semua tentang Kristen dia masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ibu-ibu malam subuh-subuh begini. Udah subuh ya? Udah. Udah sholat zuhur belum? Udah. Om semuanya nih saya punya pertanyaan ya. Om Maaf saya katanya. potong. Oh, alah. Ya, mangga apa Kang? Om, saya mau tanya, ini kan yang lagi rame kalau soal Kristen Islam ya, sudahlah, udah lama itu, Maya kan, ini yang lagi rame kan masalah Syiah Sunni nih, Bang. Aduh. Saya pengen tahu. Dalam hal Syiah Sunni itu berbeda syariat. Terus kemudian Tuhannya sama. Syariatnya doang yang berbeda. Itu aja sih, gak usah terlalu membahas ke dalam dulu lah. Kita jadikan garda terdepan si Iran ini dulu lah ya. Ya nanti kita bahas lagi lah setelah semua usai gitu ya Bang ya. Oke? Siap. Aku Oke, mau Bang. tanya Bang Handi. Boleh? Ya. Apa bedanya aku dan kau? Bedanya kau dan aku sepertinya tidak ada perbedaan. You man, I man, you know? Apa you man, I man? Tengok muka Akang. Cemburu dia tuh, cemburu. Ini parah nih. Ini parah nih. Tenang. Ya. Jadi resiko ya ada di media sosial itu ya, kita memang harus pandai piawai memainkan saat-saat tertentu menghadapi mereka ini begitu. Kita harus pandai di tengah-tengahnya karena siapa tahu kita juga berdosa mengklaim orang kafir padahal dia ingin belajar. Jadi kita harus pandailah. Karena Islam itu agama dakwah. Ya disampaikan saja. Tugas kita selesai sampai sudah menyampaikannya. Nah kalau dia masih gitu-gitu aja, ya kita nggak dimintai pertanggungjawaban. Gitu aja sih. Kalau saya ya, kayak tadi pertanyaan tuh Syiah Sunni itu, ya ambil jalan tengahnya aja. Bahwa mereka juga menyembah Allah. Ya mereka juga tauhid. Ya kalaupun syariatnya berbeda ya silakan dibahas di belakang layar kan gitu. Ya, gitu aja sih. Kalau menurut saya, setuju nggak teman-teman? Jawaban kayak gitu. Daripada diperdalam. Setuju. Oke. Mila Anja. Ya, temanin Vikol dong katanya. Makanya hanya ada satu Andi Selebes di muka bumi ini. Dia selalu jadi moderat. Selalu jadi penengah. Sayap kiri dan sayap kanan. Antara janda dan gadis, ya silakan memilih saja. Tergantung selera kan gitu. Gimana? Setuju? Enggak. Setuju nggak? Enggak. Ya nggak ada masalah sih. Saya juga kan nggak rugi-rugi banget. Yang penting saya happy. Rugi banget. Yang penting saya happy.
Ya itu kan pakai eho diulang-ulang. Hebat sinyalnya itu. Diulang-ulang. Pakai Apaan sih yang naik? Canda lah. Bang, merokok peringatan enggak? si Ayo, Akang itu, naik Dan. teman-teman si Akang itu, jangan kan lagi gini ngerokok, tidur aja ngerokok, mandi Iya. ngerokok gitu loh. Nah, ayo gelo. Mangsa. Ada mangsa satu lumayan. Ya ada dicoba nih. Aduh, si Mandro. Puasa gelap. Sehat, Halo. Dek. Hirup kene dia aku segelap. Puasa gelap. Lansia Sehat, belagu. kau, Dek. Kok segelap? Kau masih hidup? Kau masih hidup ya? Apa lu ha? Lu cejaing anjing. Belum kayak si Jangan kayak almarhum gitu, ya. Aka. Nggak boleh. Gua Jangan bilang, langsung kasar Predik dulu. kebenaran itu pasti kena malapetaka. Jangan lu kasih dia saya hadapi Muka dulu bopeng. Kang. Muka Kasih bopeng. dia saya hadapi baik-baik dulu dia. Kang. Mandro, Ya. kencing lancar. Kencing lancar. Dokter dari mana ya? Saya bawa sekian santang ini harus sampai bertobat buat saya. Kau nggak usah. Saya nanya baik-baik, nggak dijawab, kurang asem. Dia sukanya sama saya Bang Handi dia. Iya. Iya. Coba sekali Kalau lagi. ini harus sampai nyungsep bagi saya level Coba sekali bau lagi. kucing ini. Nyanyi Iwaka dulu, Iwake. Jangan, orang lagi live ini. Ayah musik lagi iya. tuh. Emang ayah musik Oh, kan? ayah. Mandro, Mandro, Ayah. kadang tak, kadang tak. Tapi sawarnya, orang di sawarnya. Sawer. Sok setel, sumpah setel. Disunut ku aing sia Jangan, makanan. jangan, Mandro. Di setel lah musiknya, setel lah. Nggak usah, nggak usah. Suaramu jelek. Iya, ini kalau saya tegang nanti. Kalau lu tegang kalian malah petaka semua. Saya, Amsal. teman-teman dengerin dulu. Saya kalau punya anak gadis, ya, Kak, saya kalau punya anak gadis, pacaran kayak gini. Dengerin dulu. Saya kalau punya anak gadis, cowoknya kayak begini suaranya, muntah gua kalau datang pertama ke rumah, gua usir, gua injak lehernya bener, gua usir, jelek banget suaranya loh. Iya. Mukanya aja belum jadi itu. Jahat kali. Sorry Mandro, bercanda ya Mandro ya. Lu sih nyebelin. Mandro sehat bro? Oh sehat. Kamu kayak begini Mandro, itu gejala awalnya apa kamu begini? Apa pernah jatuh dari pohon? Atau pernah keseruduk apa gitu? Oh pernah jatuh dari ayunan. Dia nggak bisa buka mute dia. Kenapa nggak dibuka? Oh, saya di mute ya, saya undur. Ngomong sendiri tadi ke mute. Ajar kucing. Kejam. Saya di mute ya. Ya, Mandro. Saya di mute. Mandro. Serang ini Bang Handi di jalan raya saya. Mandro. Udah saya turun aja. Ya turun Udah aja. itu udah ngomong. Jangan, Mandro. Mandro, aku rindu kamu. Oh lihat lagi Mandro. Emang kamu Mandro. janda? Aku duda loh. Mandro. Aku ketemu Duda kayak Mandro. Ini jalan kebenaran kau terang dunia. Andrew bebeknya saya. Bang Handi, dia Duda. Jangan diganggu. Gua doain aja Duda seumur hidup, Bebek kesel ini gua. di jalan raya Serang. Ayo, tolong yang lain dulu. Terus mainkan wae lah musiknya Iwake lah. Enggak. Tolong dulu yang lain diam ya. Aku mau merayu Duda. Iwake lah mainkan abang da eta kian santai. Sok Bunda Nora sama Mandro. Iya. Mandru Oke, open Kak. cam lah Mandru. Hah? Open cam. Jangan nanti kau cinta. Bagaimana mau open cam? Ya, mukanya belum jadi. Mandru. Jangan saya jelek loh. Iya, sebelah kiri Upin, sebelah kanan Upin Ipin mukanya, coba on cam. Nggak, saya mau nyanyi aja dulu. Saya mau nyanyi. Nyanyi aja lu gua gamparin lu kalau nangis. Nenggelis lagu Nenggelis. Jangan, nggak boleh. Jangan, lagi Kalian live. kenapa sih kalian cemburu ya? Mereka cemburu Mandru. Enggak, lagi live YouTube.
Tidak ada. Enggak, suara Mas iya kudu disawer, Bos. Mandru, kamu bikin puisi aja Le untuk aku. Aku nyanyi aja, suara Mas ini kan harus disawer. Kamu bikin puisi aja. Jangan. Itu si Sam siapa sih Sam? Si Sam dulu deh. Sam dulu lah. Sam bapak angkatnya. Sam. Halo, assalamualaikum bang. Ya Sam. Sam Muslim. Oh Sam Muslim. Mandru, aku mau boleh tanya nggak sih Mandru? Boleh, Adinda. Yesus itu normal apa nggak sih Man? Oh, Maha Kuasa itu nggak usah dijengkal, nggak usah sok diketahuin karena semua mencatat. Enggak, yang saya tanyakan begini. Saya dilahirkan ibu saya normal. Saya punya suami, punya anak gitu loh. Nah, Yesus kan dilahirkan ibunya ini kan manusia juga kan? Yes. Nah, kira-kira normal apa enggak? Kan udah dicatatkan Al-Quran, firman itu jadi daging, jadi manusia. Di dalam Tapi dia, jadi daging. iya, karena itu hanya mencatat itu doang ya. Kalau di Injil kan dijelaskan, dia datang untuk mati, menebus kuasa lain ditanya, lain dijawab. untuk dosa ditebus. Kalau di Injil diterangkan lagi penjelasannya dan bangkit, bukan disamarkan. Bukan, Gitu. yang saya tanya beda Bang Mandru, abangku. Yesus normal apa enggak? Bang Mandru kan normal kan? Normal, dia datang jadi manusia, itu kemanusiaannya hadir, muncul, disaksikan Yahudi. Ya. Oke. Jadi kalau dia normal, fungsi kelamin bagi dia untuk apa? Enggak, dia kan mikirin itu, Udah, jangan mikirin gitu, dosa-dosa jangan, manusia jangan, itu jangan, yang udah, dipikirin karena jangan, di Maha jangan. Kuasa. Jangan. Oke. Ganti topik. Oke, saya ganti. Terus sekarang saya mau nanya nih, sejarah mana yang membuktikan ada kebangkitan manusia jadi Tuhan? Udah jelas, kau punya kalender kan di rumah? Enggak. Semua orang Indonesia punya kalender, Bos. Mencatat, ahli sejarah itu mencatat di kalender ya. Semua kesaksian itu kesahihannya pasti dicatat, istilahnya hari kebangkitan, bukan kesahihan. Apa itu sahihan? Kesahihan itu teruji, pastinya teruji. Istilahnya ahli Yang sejarah. bangkit itu manusia apa Tuhan? Hah? Yang Kesahihan itu saksi-saksi matanya ada, bukan di Gohira maksudnya. Bukan goa yang menyaksikan. Mandru sahih itu hanya membenarkan tentang pernah dikisahkan, bukan berarti Sahih itu ada ahli-ahli, nabi-nabi, rasul-rasul menyaksikan. Salah. Dibuatkan. Bukan gitu, Sah. Menyaksikan siapa? Menyaksikan siapa, Mandru? Menyaksikan Maha Kuasa itu hadir, datang. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya sejarah mana yang membuktikan bahwa yang bangkit itu adalah Tuhan? Udah jelas sejarah Kristen dan kalender mengakuin. Kalender itu kan ahli sejarah banyak mencatat. Makanya diperingatin hari Satu kebangkitan. saja ahli sejarah yang mencatatkan bahwa ada Tuhan yang Kau bangkit. ada kalender kan dibilang hari kebangkitan. Saya ada di kalender kalender, ditulis tapi di hari situ kebangkitan Yesus Isa Kristus, Almasih. bukan Isa AS. Di situ kebangkitan Isa Almasih, bukan kebangkitan Tuhan. Yesus Kristus di situ udah di ini reformasi. Kristus udah. itu artinya apa? Berarti Kalau diakui. reformasi katanya reformasi. Sejarah bukan Isa AS itu nggak diakuin, bukan hari disamarkan, bukan Saya hari forma. tanya, di kalender kan tertulis kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan Isa Almasih. Nah di situ nggak ada Tuhan. Yesus Kristus itu dianggap Tuhan sama umatnya, Bos. Umat siapa? Umat Yesus. Ya emang Yesus punya umat. Punya, makanya dia percaya kau dikte dengan sejengkal Umatnya otakmu. Yesus berasal dari mana? Berat ini mah, Bos. Muter-muter itu berat. Sejak rek aja udah nyungsap. Saya tanya, umatnya Yesus berasal dari mana? Dari Dari kesaksian kutub para ahli-ahli, rasul-rasul mencatat Alkitab itu, Injil itu segala bahasa, karena dia bukan bahasa Arab. 4 Manru, aku diutus Aduh, dengar dulu. Segala bahasa dicatat dalam Alkitab. Buat dia marah, buat emosi. Bukan Tuhan negeri Mekah ya, harus bahasa Arab. Karena dia maha mengerti, maha tahu itu, dia tahu, fleksibel. Oke. Jadi pada waktu jadi Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Bukan diutus aja, dia datang karena dia berkuasa itu, dia hadir dari firman itu jadi daging. Jadi Di mana kuasanya? Bukan waktu Maryam dia di pohon lahir? kurma.
Aduh, betul-betul ya, Aduh, Bos. kau jangan terlalu panjang. Pohon kurma. Udah jelas, coy. Al-Quran menjelaskan Maryam di pohon kurma, disamarkan. Udah jelas. Tanya, Yesus lahirnya di Sama mana? mencatat di kalender, dicatat. Yesus lahir di mana? Keras kepala kau. Yesus lahir di mana? Di kandang domba seluruh gereja umat dunia mengakuin di kandang domba bukan di pohon kurma. Bukan Manru. Kenapa? Sekarang begini. Lebih hina mana? Manru lahir Yang di rumah penting sakit. lebih hina teh kucing lebih sesat. Buat emosi. Bukan maksudnya teh kucing karena muter-muter dijakir naik muter-muter ya hanya orang ada nyungsap sesat datang tang Roh Kudus. Bukan saya tantang Roh Kudus. Yang saya bilang. Roh Kudus kau bilang mampus kau besok lihat. Tidak percaya kau menantang kuasa Ini kebenaran. parah nih. Kuasa gelap. Kau memiliki kuasa gelap. Enggak, udah dibilang Jadi dia lahirnya di mana? Di kandang domba. Kau udah dibilang videonya udah seluruh dunia menyaksikan, keras kepala banget muter-muter. Menyaksikan apa? Videonya udah jelas mengakuin di kandang domba bukan di pohon kurma. Nah, sekarang kenapa dia hina kali di kandang domba? Itu pola pikir kok segelap yang Kok segelap? tahu. Loh, bebal sekarang begini Mandru, apa mungkin kau kasih istrimu melahirkan di kandang kambing? Pasti mungkin kau nggak sejengkal, kuasa gelap itu jangan sok menjengkal Kalau karena lahir di faktanya semua kerajaan, tercatat. Tuhan lahir di kandang Ya, kambing. jangan keras kepala, nyungsap coy. Saya tidak keras kepala. Oke lah. Oke, Udah saya jelas terima. nyungsap dari jam Oke, sekarang oke, ada saya keras terima, kepala. saya Tuhan, terima. Tuhan siapa yang mengakuin? Tuhan Iya, saya kucing. terima. Tenang. Udah akulah jangan bilang akulah. Iya. Saya terima. Kepala. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira bidan mana yang membantu? Keras kepala menyungsap ajar. Oke, gunting apa yang dipakai waktu menggunting pusatnya? Mampus kurang ajar itu. Ya walau nih sok mendikte, sok paling ini. Mampus bos. Terus tunggu dulu sebentar. Nah, setelah itu ketika sudah dilahirkan di kandang domba itu apakah ada air panas untuk melap-lap apa itu? Nggak usah kau dikte, malaikat hadir di situ kau nggak usah dikte kemana-mana kau. Oke. Itu kelakuan kau segala itu Ari-arinya kemana-mana Bunda kau. Maria Dan ditanam bilang di mana? hadir malaikat hadir semua di situ, bukan di pohon kurma. Jangan kau kurang ajar sok mendikte, anjing. Lagi. Ya walau kau tuai. Panas lagi. Kau tuai nanti. Kau mendikte. Panas lagi, Nur. Panasin lagi. Oke. nggak Nyungsap apa-apa. kau. Oke. Jadi setelah itu kan ada lagi saudara-saudara. Kau lihat videonya, nggak usah kau cengkunek. Panas lagi. Seluruh dunia malu melihat. Iya. Sejarah video itu semua ada catatannya, semua ada. Bukan ini bukan zaman. Oke. Jadi gini. Jadi waktu Yesus dilahirkan itu dia sudah Tuhan. Kau tonton videonya, jangan disuapin terus. Halo. Hello. Iya, waktu dia sebelum dilahirkan dia sudah Tuhan belum? Dia cerita video apa nih? Nggak ngerti. Udah kau bilang dari tadi saya bilang ya, Al-Qur'anmu mencatat coy. Kau nggak usah keras kepala, kau segelap itu. Al-Quran saya mencatat bahwa Nabi Isa saya itu tidak hina, dilahirkan di kandang. Firman itu jadi manusia, jadi daging. Kurang ajar. Iya. Di dalam Al-Quran Nabi Isa AS itu palsu anjing. Palsu. Iya. Nggak ada Isa AS SOAWSAT. Nggak ada. Allah ya Allah ya Allah, bukan Allah. Bukan bahasa Arab. Iya. Jadi Yesus Pakai segala bahasa, coy. Mah fleksibel, mah mengerti, mah kuasa. Nggak bahasa Arab gak penting teh anjing. Iya. Terus bahasa yang digunakan Yesus bahasa apa? Yunani. Bahasa semulanya, biarkan dia bahasa semulanya, nggak usah kau semua Bahasa tahu. semulanya itu bahasa apa? Yunani atau Yahudi kuno atau apapun. Oh, jadi Yesus orang Yunani. Kapan pula Yesus bahasa Yunani? Aduh, mendikte kemana-mana. Kalau saya bertanya lah. Mencret. Yesus orang Yunani. Kau tonton videonya kurang ajar. Aku udah nonton. Enggak, terus kepalamu itu mencret, nyungsap, bos. Yunani kuno Almarhum. atau Yunani baru? Almarhumah, kau segelap itu almarhumah. Oh, almarhumah Bunda Maria. Kuasa gelap itu nyungsep almarhumah.
Siapa yang kuasa gelap yang di mana? Oh, jadi gini. Yang sok paling maha tahu, sok nanya-nanya udah dibilang Jakir Naik aja udah nyungsep. Oke, Ada suaranya. Sekarang gini, Yesus kan Tuhan Abdul kan? Somad aja nyungsep. Semua Oke, nyungsep. sebentar. Sama Yesus kebenaran kan itu. bisa bangkitkan orang Nggak, mati. kau usah kau tanya-tanya itu. Di TV aja Yohanes kau tanya, nggak penting bagi saya. Yang penting itu yang kebenaran. Jadi yang mencabut nyawa Bunda Maria Yesus. Aduh, kau tanya aja, halo SWT, kau tanya, halo SWT, Ya aku Yesus kayak baca nyabut. begini loh, yang mencabut nyawa Bunda Maria Yesus satu Kau tanya SWT-mu, coy. Enggak, karena kan yang mencabut nyawa manusia memang Allah. Nah, yang mencabut nyawa Yesus siapa? Beda Allah, beda SWT. Halo SWT kan punya Islam. Kuasa gelap. Oke, yang yang mencabut mencabutnya. nyawa Yesus waktu di tiang salib siapa? Kuasa gelap. Dia datang untuk mati dan dia juga satu kesatuan. Oh, Dan dia bilang, datang untuk dimatikan. datang untuk mati. Untuk mati menebus kutuk dosa itu, Bapak segala dosa itu ditebus dia. Terus dia dikutuk. Kau tonton videonya kurang aja. Iya, masalahnya kan di Galatia 3:13 tercatat. Tai kucing kau nyamot-nyamot, tai anjing. Nyamot itu tai anjing. Kuasa gelap itu jangan nyamot-nyamot. Kau mainkan Al-Qur'anmu, keyakinanmu. Iya, kan aku baca. Kau nggak usah nyamot-nyamot karena seluruh umat di dunia Kristen Iya, paling sebab yakin ada dengan tertulis. Yesus Kristus. Ngapain kau nyamot-nyamot? Tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, pertanyaan saya. Gak paham kuasa gelap itu nyamot-nyamot itu gak paham, coy. Yesus terkutuk. Ya. Gak paham kuasa gelap nyamot-nyamot gak Iya, paham. makanya Yesus terkutuk apa dikutuk? Terkutuk. Kau tahu nggak punya kalender nggak kau di Indonesia? Iya, di kalender dituliskan kebangkitan Isa Al-Masih. Yesus Kristus sekarang udah diganti. Oh, oke. Kematian Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Enggak, sebelum bangkit dia kan mati kan? Aduh, udah dibilang Isa Al-Masih bukan Isa AS. Loh, saya kan tadi ngomong Isa kok bilang Yesus. Oke, di kalender ada di situ merayakan kematian Yesus, betul? Udah lah, tonton aja lah, capek muter-muter jangan si Jakir Naik kurang ajar. Aduh, mantul. Lari dia kuasa gelap. Lari Selangor. Lari dia. Salah saya di sini, Akang. Bunda, baru-baru saya teman yang bersekusi tuh, Bunda. Itu di Jalan Raya Serang dia itu. Dia buka ternak bebek. Iya. Iya. Baru-baru saya bersekusi sama dia itu. Udah perlu dilayang itu, Bunda. Kasar mulunya itu. Nggak apa-apa, Bang. Namanya ajaran kasih. Oke, Alex Saputra. Alex Saputra. Zebua. Iya. Iya. Kristen. Siap. Kristen. Siap. Siap apa nih? Siap apa? Siap Kristen. Siap tantangan. Iya Kristen. Mana Bang Sandi Celebes? Siap Kristen Anda? Zebua. Siap. Siap apa siap-siap? Kristen. Iya. Kenapa? Oh, yaudah lanjut Nora, Manora. Enggak, silakan. Dia mau bertanya silakan. Tema nggak ada pula. Tema kan sama hostnya. Iya, maksudnya silakan bertanya di mute, Akang. Silakan Saya aja, tema mah mengalir aja. Iya. Silakan Bang Alex. Saya mau nanya Kak, Bunda. Apa perbedaannya agama Muslim Kristen? Agama Islam dengan Kristen. Islam sama Kristen, apa perbedaannya? Perbedaannya Islam itu agama tauhid, ajaran samawi, menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan. Yang Tuhan yang mana ini? Agama Islam itu murni dari firman Tuhan, Bang. Nggak ada campur tangan dari pengajaran. Enggak, itu aja dulu Bang Bejo, nggak usah jauh dulu. Konsep ketuhanannya aja dulu. Cuma itu aja yang Bunda tahu. Kita bahas dulu konsep ketuhanan. Perbedaan Islam dengan Kristen, Islam itu ajaran tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan.
wajahnya, bentuknya bagaimana, dan suaranya tidak akan bisa didengar oleh manusia, kecuali Nabi dan Rasul. Itu pun, Kenapa nggak kelihatan? Kenapa nggak kelihatan mukanya? loh, Yahudi aja nggak kelihatan Tuhannya. Oh gitu ya? Loh, sekarang abang coba tunjukkan deh di dalam Bible abang. Musa pernah melihat Tuhan. Berarti dia itu bukan Tuhan lah kalau nggak nampak mukanya. Berarti Musa punya Tuhan juga bukan Tuhan dong. Musa kan nampak mukanya juga. Yesus kan nampak mukanya juga. Loh, emang Musa menyembah Yesus? Ya nggak juga dong. Berarti iya juga dong, nggak menyembah. Coba abang baca Keluaran 33 nomor 20 deh. Apa kata Tuhannya Musa? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku, katanya. Saya tahu Kak. Saya tahu. Ini udah saya bikinin judulnya nih, temanya nih. Satu Tuhan PS 3 biji Tuhan. Jadi sekarang abang harusnya tunjukkan. Begini bang, kalau abang mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus kan sendiri punya Tuhan. Iya. Nah, berarti Ada Yesus. bapaknya. Jadi bagaimana pernyataan Yesus? Jadi kontradiksi dong. Kalau Yesus mengatakan, mengajarkan Tuhan itu bisa dilihat, kenapa dia mengatakan Bapa yang mengutus aku suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun juga tidak bisa kau lihat? Begitu ya? Loh, kok begitu ya? Abang nggak baca Bible abang? Saya sudah tahu Kak. Saya sudah tahu. Awalnya saya Muslim Kak. Islam saya awalnya. Saya masih masuk ke Kristen Kak. Saya tahu. Oh, Islam berapa tahun bang? Kalau boleh tahu. Oh, dari nenek moyang saya sampai saya sekitar 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi abang kapan masuk Islamnya? Masuk Kristen? Jadi sekitar 10 tahun saya udah masuk Kristen ini. Oh, berarti maksud saya berapa tahun abang mengimani agama Islam? Dari nenek moyang saya sampai sekarang. Tidak bang, bukan dari nenek moyang. Abang hidup di zaman nenek moyang. Iyalah, nggak mungkin dari nenek sekarang. Bukan. Oh, berarti umur abang sudah ratusan tahun dong. Iya, itulah karena saya pun juga baik kelakuan saya dan Oh, saya jadi juga abang udah hidup 100 tahun lebih. udah balik lagi, saya lagi udah umur 30 tahun. Nggak normal nih orang. Iya, nggak normal. Ini men. parah nih. Oke, sekarang saya mau tanya, itidal dong bang. Tenang. Itidal dong. Bisa pertanyaan kakak itu susah gitu loh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Itidal dulu bang. Saya mau bertanya, kan abang katanya Islam dari nenek moyang udah ratusan tahun. Itidal dong bang. Ini paham nggak saya sampaikan? Sekarang saya udah masuk, mulai dari nenek saya itu saya udah masuk Muslim, ya. Dari nenek saya baru saya lahir, dari mama saya sampai 10 tahun sekarang saya udah menjadi Kristen. Paham kan? Berarti umur kau udah berapa? Bahasa Indonesia kita pakai, bukan bahasa Inggris kita pakai ini. Umur kau berapa? 10 tahun. Umur saya udah 40 tahun. Berapa? Udah 40 Sebentar tahun. dulu bang Bejo. Berapa? 40 tahun. 40 tahun, 10 tahun. Berarti 30 tahun Anda mengimani agama Islam. Iya, betul. Itidal dong. Iya, itu kalau masalah agama itu. Enggak, dengarkan. saya minta Anda itidal. Itidal dong. Kalau Anda 30 tahun udah cukup lama loh. Saya 20 tahun Kristen, 21 tahun saya Islam. Ketika saya ditanya Bapak kami yang di surga, saya hafal. Ya, saya Bahkan hafal. nyanyian di gereja, iya. Sekarang itidal dong. Sekarang pertanyaan kita itu atau ini? Itidal dong, itidal. Kalau Anda mengaku Anda 30 tahun Islam, itidal dong. Temanya dulu yang kita ikuti, bukan Anda jangan tipu, Anda penipu. Nora, kamu Kristen dulu, yes. Saya Kristen. Astagfirullahaladzim. Saya bilang itidal, bukan syahadat. Itidal. Kenapa Kristen suka nipu? Bang, Anda ternyata orang tua Anda mengajarkan Anda tipu-tipu. Kasihan ya, miris. Ternyata keluarga Anda mengajarkan tipu-tipu. Dia mengajarkan anaknya untuk menjadi penipu. Kalau Anda seorang Kristen, udah jujur aja. Saya dulu Islam, umur saya 40 tahun. Baru 10 tahun saya mengimani Kristen. 30 tahun Anda Islam. Itidal Anda enggak tahu. Jangan tipu lah bang. Kenapa lah Kristen ini suka kali nipu-nipu ya? Mengaku-ngaku Islam.
Nah, turun Selamat kok. pagi Kak Nora. Selamat pagi, Kabur. sebentar Bang Jestuku, sebentar. Itu kabur ya, nggak di kick ya, Gak ada yang kabur dia. turunkan. Sebentar Bang Jestuku. Tadi dia naik, Bang Jestuku tolong di mute dulu, noise, doubling kita. Jangan, udah jangan dulu, aku jangan di mute lah. Biar aku jauh dulu. Saya tidak perlu Doubling. jawaban Anda. Saya Suaranya tidak perlu doubling. jawaban Anda. Saya tidak perlu jawaban Anda. Ngapain kau mau menjawab? Kau bapaknya tadi, bapaknya si Alex. Dia mengaku dia Muslim. 40 tahun umurnya, 10 tahun mengimani agama Kristen. 30 tahun dia agama Islam. Tidak saja kamu nggak tahu sami Allahu liman hamidah. Kelihatan kali kau menipu kau. Bilang sama emak bapak kau, jangan mengajarkan kau menipu. Cukup di gereja kau ditipu-tipu sama pendeta kau. Jangan menipu kau di rumah Muslim. Ya, saya saja bapak kami yang di sorga tahu kok pengakuan Imam Rasuli masih sedikit hafal. Memang karena kami Kristen. Jangan nipu-nipu lah, Kristen, Islam. Buat malu aja kau. Kau menunjukkan kali akhlak kedua orang tua kau mengajarkan kau menipu kau. Silakan Jestuku, buka mute kau. Saya nggak suka yang kayak gitu. Memang pendeta suka nipu kok. Kalau nggak nipu dia nggak mungkin kalian percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau nggak nipu dia nggak akan ada perpuluhan. Jangan coba-coba. Saya berani bertanggung jawab. Pembohongan terbesar yang dilakukan pendeta adalah apa? Mengatakan Yesus adalah Tuhan. Berani nggak pendeta mengatakan Yesus bukan Tuhan? Silakan Jestuku, buka mute-nya. Menjauh katanya tadi. Dia menjauh katanya tadi itu dari. Kalau si Toro Kosik, saya undang naik. Kalau dia tidak mau naik, mute-kan aja. Lempar dia jauh. Memang pendeta suka nipu. Kalau nggak nipu, nggak ada perpuluhan. Tempat. Apa Nora? Bagus-bagus lah kau. Ya kau bertanya ke saya tempat, ya saya menjawab. Kenapa Nora? Lah umurmu aja sama saya. Apa kau bilang? Umurmu sama saya. Umur kau berapa? Saya 40. Oh, saya masih 28. Tua kau lah kakek. Tapi ini lab saya ini, aplikasi ini ada pendeteksi umur. Terdeteksi umurnya 65 dia. Udah ompong. Terima kasih. Sama-sama. Tenang. Ini anti rungkat apa enggak sih, Akang? Dirungkat. Ya Aku bagaimana karena Nora? nengok penonton udah sampai 7 kan nih, takut saya banyakan robot. Anti rungkat. Oke. Begini, Silakan begini, tempat begini. apa nih? Tempat beol. Tempat berteduh. Tempat beol. Ya, tempat beolmu. Ya, mulut kau kan? Mulut kau kan? Iya, kan kau bilang. Ya kau kan Iya bilang tempat beol. Ya iyalah sekarang tempat mulut beol. kau. Silakan. Nora sama Kian Santang ini ya. Ini temanya satu Tuhan melawan 3 biji Tuhan. 3 biji apa nih? Nangis dulu. Begini Nora, saya nggak ini ya. Saya begini, saya ini nggak suka naik lalu nanti saya berbuat karena kelakuan kalian. Kalau saya berbuat pasti kalian itu langsung mengkick saya. Tetapi saya nggak Berbuat apa Jadi kau? Saya naik dengan Jangan curhat. Saya berbuat. Bukan curhat ini diskusi, Bos. Buat apa? Ya oke diskusi ya. Ya. Kau dengar ya Blender, kau dengar ya. Ya kau dengar ya. Dari tadi dengar-dengar apa yang gue dengar pun dari kau. Iya, ada hal yang semestinya menjadi pertanggungjawaban kalian ketika kalian harus mendengar hal ini ya. Dengar Ini ya, bukan dengar ya. pengadilan bertanggung jawab apa yang Iya, diambilin. bukan Kau pun ngarang pengadilan, aja. Ketika saudara Kau dengar. mengatakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi Alah, wasallam. kau pakai itu. Kalau kau diskusi jangan gitu-gitu ya. Turun aja kau kalau pakai rekaman. Pede kau. Berarti kau gak punya ilmu.
Pede sikit, nggak usah nunjuk rekaman gitu. Ngerti nggak kau nyimak yang tadi itu? Apa? Kalau ngerti Ngapain kau pakai rekaman diskusi? Nggak pede kali kau. Berarti kau nggak ada ilmu. Kalau kau nggak ada ilmu, nggak pantas kau untuk naik kemari. Kau longor berarti. Melalui rekaman. Kutunjukkan nanti rekaman bini kau mau kok? Cewek sama orang lain mau kok? Mau? Berselingkuh sama laki-laki lain mau kok? Mau kau dengarkan? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Nah itu kalau itu dibaca itu emaknya itu melahirkan dia, bapaknya siapa? Tukang balon lewat apa tukang becak lewat? Blender rusak. Naik. Kau apa naik di bawah? Kau apa? Jestuku. Kristen banyak di bawah loh. Banyak kali di bawah tapi nggak berani naik. Nggak ada berani naik. Gila kali ah. Pengecut semua bah. Pengecut semua Kristen nih. Jadi kalau kalian jumpa di jalan Kristen mukanya petak pijak aja, ketepat gitu kan aja. Nggak apa-apa, penakut orang ini penakut. Nggak berani naik. Nggak ada berani naik. Cuma taping-taping aja di bawah. Pengecut semua. Turunkan nasi Jestuku, turunkan. Pengecut semua. Mana? Ya nggak ada berani minta permintaan. Gila kali ya. Penakut. Jadi teman-teman ya semua ya. Oten ini pengecut semua. Pengecut semua ini. Besar cakap. Jadi kalau jumpa di jalan kalian buka peta. Udah gas aja. Takut semua orang nih. Ini buktinya pernah takut. Gak ada nyali. Ya, merdung suka utar. Kenapa Mordon? Itu Mordon kenapa itu? Janganlah marah-marah, Tok. Aku nggak marah itu. Cuman beginilah, Tok ya. Itu Kristen kan, Tok? Ya, betul. Nah, kalau saya bilang, itu bacakan doa Bapa kami pasti itu hafal. Dia ini nggak suka saya itu. Ada orang naik ke atas mengaku dia pernah Muslim. Pas kita tes keislaman dia, sholat dia itu bagaimana? Kenapa dia tidak tahu? 30 tahun loh dia Islam. Bagaimana mungkin dia tidak hafal satu saja di situ rukun sholat? Gitu loh. Saya Kristen 20 tahun. Coba Nyora, kau nyanyikan satu saja lagu gereja. Tahu saya. Ya jadi gini toh, karena aku ikutin tadi live-nya ini kan, live-nya Kian Santang nih. Maaf ya Bang ya. Ini memang udah subuh kan. Jadi gini loh, Pak. Kalau kita itu sebagai orang Batak, kita itu walaupun beda keyakinan, kita nggak seharusnya menghujat loh, Tok. Menghujat siapa yang saya hujat, Toh? Coba tunjukkan datanya. Itu artinya menghujat keagamaan gitu. Kita saya nggak menghujat. Dari tadi saya nggak ada menyinggung tentang Kristen. Dia karena mengaku dia pernah Islam. Saya tes rukun sholatnya salah satu. Bunda Nora, memang pernah Kristen apa sih? Saya karismatik. Oh, Pantai Costa ya. Emang dari kecil udah karismatik. Karismatik kan baru, Bunda Nora. Tidak, Bapak itu saya kan pecahan Pantai Costa. Bapak saya GPDI, saya yang karismatik. Oh. Udah lama di karismatik Bunda baru murtad, mualaf. 7 tahun. 7 tahun. Berarti dari awalnya dari agama orang tua gereja Pantai Costa di Indonesia ya? Enggak. Oh iya. Kalau di karismatik tata cara ibadahnya gimana sih Bunda Nora? Tata cara ibadahnya ya tidak seperti kayak di GPDI, GKPI, pakai buku panduan, nggak ada, ya nyanyi. Nyanyi terus, kalau selesai ibadah biasanya umumnya mereka melakukan apa Bunda? Yang pasti saya tidak mengikuti bahasa roh. Bukan. Selesai yang saya tanyakan, selesai ibadah, umumnya di karismatik itu ada sesuatu kegiatan yang mereka buat, itu selalu ya karismatik atau Tiberias. Biasanya apa sih yang mereka perbuat selesai ibadah?
Selesai ibadah ya pulang lah. Oh, berarti Bunda nggak di karismatik. Kalau gitu Bunda nggak tahu. Saya Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron. Iya, sama karismatik Mawar Saron, Ya udah. Tiberias itu sama. Ya Maksud udah, saya jadi yang saya pertanyakan sama Bunda Nora, biasanya ada budaya yang selesai ibadah, mereka itu melakukan sesuatu. tidak ada melakukan sesuatu, Bang. Waduh, berarti Bunda nggak pernah di situ. Kenapa nggak pernah di situ, Bang? Iya, karena biasanya di selesai ibadah, Loh, di selesai itu kan pembacaan kau, Bang. firman, Itu di kan kau. selesai nyanyi-nyanyi, puji-pujian, Ah, itu setelah penutupan ibadah daripada itu ada nggak ada, umum Bang. yang selalu dibuat Kalau nggak oleh ada bagaimana, Bang? Tiberias. Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada berarti Bunda Nora nggak dari situ. Jadi saya dari mana? Kalau kamu tahu? Nggak tahu, nggak tahu. Dari mana? Saya nggak tahu dari mana. Ya udah, saya memang karismatik kok. Kan bisa-bisa juga Lucu. ngaku-ngaku. Kenapa Ya kan? emangnya? Nah, karena itu udah jadi tata cara ibadah mereka selesai melakukan Tahu dari mana ritual. tata cara ibadah mereka? Saya di situ loh, Bunda. Kamu di GBI mana? Saya di karismatik. Kamu karismatik di GBI Nah, mana? Karismatik saya di Sulut. Karismatik Tiberias Mawar Saron itu selesai Tahun ibadah. berapa itu ada penutupan- ibadah setelah selesai ibadah, selesai nyanyi ada apa? Tahun berapa kamu? Ya saya sekarang udah 10 tahun ya. Oh, 10 tahun. Kau baru Kan 10 tahun. saya udah tanya dengarkan. Nora, Makanya gini, dengarkan dulu saya Bunda, ngomong. coba Bunda dengarkan dulu baru Bunda bantah ya. Jadi gini, Saya selama masuk saya Islam nanya tahun sama 2003. pendeta-pendeta atau gembala-gembala, 2003, woi, 2003. iya tahu Bunda ya. Selama saya nanya udah. kepada gembala-gembala yang ada, mereka bilang itu udah dari sononya terbentuknya karismatik, Tiberias itu perpecahan daripada Pantekosta, tata cara ibadah mereka gitu. Tata cara ibadahnya bagaimana? Sekarang aku tanya dulu. Kau karismatik. Kau udah pernah melakukan puasa Ester? Ya, Bunda bicara puasa Ester, anak Saya SD pun tanya, tahu. kamu pernah melakukan puasa Ester nggak? Puasa Ester itu semua anak SD Saya pun tahu. tanya, kamu sudah Bunda, melakukan puasa Ester apa enggak? saya belum pernah. Loh udah, kalau belum pernah jangan sama saya. Saya dengan ibu gembala saya udah puasa Ester 3 hari 3 malam. Jadi diam aja kamu di situ, ya? Kalau itu Bunda, kalau masalah puasa Ester semua orang Sekarang tahu. begini, Tergantung mampu dia enggak. karismatik, Gitu. tata cara. Bapak, ini aku anakmu. Itu lagu baru loh Bunda. Astaga. Lagu Ih, baru, Bunda lagu bilang tahun dari- berapa? Bunda Lagu bilang tahun dari berapa? karismatik. Lagu ya Lagu apa tahun berapa? katanya Lagu Bunda. tahun berapa? Oke, Bunda. saya cari ya. Oh, Saya cari ya lagu tahun berapa kau bilang? aduh Lagu Bunda tahun itu berapa? itu lagu itu tahun ada di berapa? tahun Diam dulu, Bang Gordon. 2000-an. Lagu tahun berapa kau Ada bilang di ya tahun apa berapa? 2010-an. Oke, 2010-an. Itu Nora. Oke, kita lihat ya. Nora. Sebentar, kau diam dulu. Sebentar dulu, Mordor. Nah, kayaknya Bunda Diam bukan dulu. dari situ. Malah ya apa yang Bunda bicarakan tadi, Diam ludah yang dulu. udah dibuang Kau diam dijilat dulu. lagi. Saya tunjukkan tahun berapa itu ya. Jangan langsung tensin Tok Nora. Iya, diam dulu. Enggak, saya karismatik memang. Bukan langsung ditensi, memang nyatanya dia nggak Diam tahu. dulu. Berarti kan Bunda itu kayak memangnya Muslim terus ngaku-ngaku pernah Kristen. Loh, saya memang Kristen kok. Atau cara ibadah aja Bunda nggak tahu. Sekarang saya tanya, di karismatik pertama masuk di gereja itu apa yang dilakukan? Penyembahan. Penyembahan dong. Penyembahan semua tahu. Di dalam gereja, di dalam tata cara ibadah semua tahu. Awalnya penyembahan. Sebelum itu apa, Bunda? Apa sih? Coba saya tanya. Ini yang ngaku-ngaku Kristen, yang pernah Kristen terus mualaf udah lama. Yang saya cari-cari tahu ini. Loh, Bunda memang Nora saya ini yang ngaku-ngaku. mualaf. Nah, iya, Bunda yang ngaku-ngaku Kristen, pernah Kristen, saya memang sekarang udah mualaf. Nah, sekarang saya nanya, Kristennya dari mana? Kalau Kok tata cara ibadahnya mempertanyakan nggak itu tahu? perbedaan dengan yang lain, bukan dengan apa yang Saya tidak di dilakukan. karismatik, saya Loh, tanya jadi semua tata cara karismatik emang ibadah, sama Bunda nggak tahu. tata apanya ibadahnya? Tok Nora. Iya, coba kasih Oknya tahu. udah pada tidur tuh. Coba kasih dulu tahu. kau tunjukkan semua karismatik sama tata ibadahnya. Kau tunjukkan dulu pakai data sama saya. Sama. Mana? Sama.
Waduh, Mana? ini berarti Di mana kisah tata cara bohongan. ibadahnya sama? Di Ngaku-ngaku mana? doang. Ngaku-ngaku doang. Di mana? Ngaku-ngaku. Sekarang saya tanya, yang Di lebih mana yang tata pertama caranya bentuk ibadahnya karismatik sama? siapa? Oh, tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama Oh, saya tata cara tunjukkan. ibadahnya sama di mana? Semua sama. Anda mau Di tanya mana karismatik tata semua cara sama. ibadahnya Kok sama? pertanyaan itu, Bunda? Bunda pertanyaan Di itu kayak mana? orang nggak punya apa ya, Di mana malu-maluin saya aja. tanya? Di mana tata cara ibadahnya sama? Damailah. Di mana? Maksudnya tata cara ibadah di mana yang sama? Karismatik semua sama tuh di mana tata cara ibadahnya sama? GPI Semua di Indonesia sama. GKI sama. Di mana? Saya bicara yang karismatik. Di mana? Bunda kan Iya, bilang di dari mana? karismatik. Saya di karismatik. Dengar dulu. GPI itu di dengar mana dulu. sama dengan Mawar Iya, Saro? Di dengar mana sama dulu, dengan diam Tiberias? dulu. Saya Mana, jawab, di diam mana? dulu. Coba Ah, di mana karismatik. tunjukkan? Semua di Indonesia sama tata caranya ibadah. Ya di mana? Coba. Oh, mau cari tahu? Mau cari tahu? Berarti kan kamu nggak tahu. Bang Leomar. Bang Leomar. Ya, berarti kan kamu nggak tahu. Lo tunjukkan Berarti sama kamu saya di mana tata cara cuma ibadahnya sama. ngaku-ngaku pernah karismatik, ternyata enggak ya. Memang saya karismatik. Nah, Percaya sekarang nih saya Kristen nanya. nih. Tata cara ibadah pertama. Apa kau kepanasan? Dengar. Iya. Pertama Bang Leomar. orang yang di karismatik itu, saya tanya, karismatik itu agama atau bukan? Karismatik bukan agama. Terus Bosnya apa? pada tidur tuh. Terus apa? Kita Karismatik bukan agama. Terus Kristen juga apa? bukan agama. Kristen itu Terus- hasil dari konsili. Astaga, ya Makanya kan sesat. kemana-mana. Nah sekarang Di lah mana? yang Makanya nonton ini ya, karismatik tidak yang pernah nonton dikatakan ini protestan. 5K ini, Di yang mana nonton 5K ini karismatik baru tahu dikatakan ternyata protestan? Nora Sekarang ini begini aja pembohong. deh, Leo. Kau bilang katanya sama, tunjukkan kesamaannya semua. Ayo. Semua daerah di Indonesia. Di mana tata cara- samanya? Di dengar mana? dulu. Tunjukkanlah. Kau jangan Semua begitu tata dong. cara- Hal yang sama nih. Semua Diam dulu lah, sama. Bang. Sekarang saya mau tunjukkan apa? Katanya Kau kamu tunjukkan pernah sama dari saya di situ. mana semuanya sama loh. Kamu yang Katanya bilang kamu katanya pernah sama. dari situ. Di Katanya mana kamu pernah samanya? dari situ. Kok Di nanya? mana samanya kalau semua karismatik itu Saya nanya ibadahnya aja sama? kamu belum jawab, Di mana Nora. samanya? Kau tunjukkan sama saya. Ah, memang ini Kau pernah karismatik tunjukkan bohong sama ini. saya loh. Ini Sekarang begini loh. pembohongan Si publik. Leo tadi mengatakan apa? Coba Semua tunjukkan KTP ibadah kamu yang lama karismatik bahwa itu kamu sama. pernah Kristen. Coba. Mana tunjukkan sama saya kalau Coba. sama? Tunjukkan Gini sama aja, saya. Nora. Tunjukkan pertanyaan sama saya. pertanyaan Tunjukkan kamu nggak sama masuk saya akal kalau ya. semua Ini karismatik sama. lima ke orang menonton. Pertanyaan Tunjukkan kamu sama saya. ditertawain pasti. Kau paham nggak bahasa Indonesia? Coba Kau tunjukkan yang- KTP kamu bahwa kamu pernah Kristen. Coba. Loh, sudah 20 tahun saya meninggalkan Kristen. Kau lucu kau. Katanya tadi 8 tahun. Ini putar lagi. 7 tahun saya masuk Astaga. karismatik. Mama saya GPDI. Lucu nih orang nih lo. Telinganya comel Di- atau bongel? Mampus. Siapa yang nge-kick dia? Aku. Dia mau curhat atau mau diskusi? Nanya orang pula internal. Nanya pula pribadi orang. Udah sakit itu. Mau apapun dia urusan dia lah. Begini loh, Ya kan? intinya saya karismatik. Bapak saya, mama saya GPDI. Ya. Tidak sampai memang saya 10 tahun di karismatik. Karena memang saya tidak suka memakai buku panduan. Kidung Agung lah, yang apalah. Saya nggak suka. Saya suka kenapa masuk di karismatik. Karena karismatik itu ibadahnya bebas. Nyanyi, mereka nyanyinya bebas. Mau nyanyi ya apa-apa. Terus mau nyanyi apa lagu Tuhan Yesus tidak Sudah berubah. Nah, terus nyanyi waktu persembahan apa? Iya betul. Apa lagu persembahan itu? Lagu-lagunya yang lebih lagu-lagu yang diciptakan. Harusnya bahas itu perbedaan Dia mengatakan semua ibadah karismatik itu sama. Nah, tunjukkan sama saya kalau sama. Gitu loh. Baru saya bisa tahu. Masalahnya setahu saya tidak sama. Lagian kenapa kok Leo? Oke, Blender kamu mau debat apa? Sekarang udah ketahuan Nora itu Enggak. patut Tunjukkan dulu sama dipertanyakan saya kalau kekristenannya. karismatik itu ibadahnya sama. Enggak usah. Itu pertanyaan yang pertanyaan yang olot. Ya. Sekarang semua orang udah tahu. Patut dipertanyakan kan Nora pernah Kristen atau enggak. Nah, Blender kamu mau debat apa? So apa kamu? Coba mau Kasih debat kentut Bang tentang apa Bender, kamu? kasih kentut ya. Maaf ya semuanya. Saya boleh debat sama Leomat enggak? Saya sebelumnya dari kecil sampai besar itu Muslim.
dan saya sekarang sudah masuk Kristen dan saya ngambil kependetaan. Tujuan saya tadi naik itu, saya nggak setuju dengan cara Leomat juga. Itu namanya saja kamu mengucilkan orang lain. Cara Bukan, untuk menunjukkan. Bang, bukan. Saya bukan Enggak, mengucilkan. gini. Tapi saya pengen Sa- tahu orang yang sering menghujat Kristen, yang Bukan menyatakan dia menghujat. pernah dari Kristen, Kau tadi apakah mengatakan benar dia dari semua Kristen? ibadah Ternyata kan karismatik enggak. itu sama di Ternyata kan Indonesia. pembohongan. Tunjukkan sama saya. Ini 6,2 Karena karismatik yang itu bukan nonton. dari sinode. Diam dulu lah kau Leo. Muncung kau kayak muncung perempuan. Nora. Kau tunjukkan Nora, sama saya bilang, saya. seluruh Kau tunjukkan karismatik sama di saya. Indonesia tata cara ibadahnya Ya sama. di mana? Buktikan Ya. sama saya. Katanya kamu dari situ. Saya dari Kok situ. perlu saya Tata cara jelasin? ibadahnya Sebenarnya setiap daerah kamu itu untuk berbeda, membuktikan loh, bahwa kamu dari karismatik, Kau kamu pikir harus dia bilang gereja sinode? tata cara karismatik gini 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 Kau gini gini. pikir dia Bukan gereja pertanyaan yang sinode? seperti itu. Sinode yang baru Logikanya sama. di mana? Bongol. Leomat, Astagfirullah. mau Saya juga Nora bisa mau nggak ngomong, dari aku situ pernah mau dari muslim. situ apa urusan kau? Kau yang ngasih makan dia rupanya. Waktu Kristen kau yang Bukan ngasih makan. pembohongan Apa urusan namanya. kau? Nah, pembohongan Kak, Apa urusan pembohongan kau? kan Pembohong. namanya. Kau apa urusan kau memaksakan dia udah itu pengakuannya? Kau nampak kali kau tukang tipu, takut untuk tipu. Haruslah saya Nampak tanya kali kau tukang orang-orang yang menipu, mengaku takut pernah untuk Kristen. menipu. Ternyata Gila bukan, kau, harus seolah saya kau tanya. ditipu. Kamu itu Apanya pembohongan, kau kamu mau mencela ada orang bukti kau? apa sama saya? Mau Aku debat mau apa sama diskusi saya? mau curhat, mau Tentang cari apa agama. maksud dia? Tentang agama. Mau dia Kamu mau dulu debat apa? Kristen mau Islam apa urusan kau? Nih, saya tunjukkan ya. Sebentar, Ben. Saya tunjukkan ya. Saya tidak mau nipu-nipu kau, tapi ya bagaimana lah? Kau memang juga dasarnya tukang tipu. Apa yang kau tunjukkan? Bukti kau pernah Kristen? Itu yang tunjukkan, bukan data Diam dulu. Tata cara ibadah karismatik tidak sepenuhnya sama di semua daerah. Jedar. Meskipun ada kesamaan dasar dalam ibadah karismatik seperti penekanan pada karunia Roh Kudus, ya betul, bahasa roh dan pengalaman pribadi, ya kita selalu Nora, menceritakan yang diam dulu kamu lah, baca Paul itu Leo. data Dan selalu menceritakan apa kesaksian. Siapa yang mau maju mau kamu bersaksi, buka Google. diam dulu, binatang. Oh, diam dulu, binatang. Pribadi. Nah, diam. Oh ya, pengalaman pribadi, iya, ini adalah kesaksian. Dengan Tuhan terdapat variasi dengan pelaksanaannya, tergantung pada denominasi gereja dan tradisi lokal. Paham kau? Jadi tidak sama jatuhnya semuanya. Emang lebih ke- binatang ya kau. Kayak aliran keyakinan juga itu, Kak. Bukan Iya, begitu itu. Bang Sirait ya. Maaf Bang Sirait ya. Begini Bang. Kami memang hari Tonang tuh nggak ada yang Kristen. Dan maaf Kak, saya juga dulu Muslim ya saya, dan orang tua saya masih Muslim, cuman saya yang Kristen. Cuman saya bilang cara dia penyampaian dia itu yang tidak pas. Maksudnya begini loh, imanin kepercayaan dia, jangan imani kepercayaan orang lain gitu loh. Jadi jangan menghujat, itu jatuh langsung dia menista agamanya sendiri. Bukan menista begini agama Bang, orang Bang lain. Sirait, sebentar izin ya. Tadi itu naik tadi. Ada saudara Kristen ngaku dia Islam 30 tahun. Nah, 10 tahun baru masuk Kristen. Saya suruh dia itidal. Itu tau itidal kan? Tahu. Nah, dia tidak bisa ngucap. Otomatis kan kita ragukan itu. Masa 30 tahun dia tidak tahu itidal? Sami Allahu liman hamidah. Makanya saya bilang jangan menipu di sini. Kristen ya Kristen. Jangan kau ngaku kalau kau tuh pernah Islam, terus kau murtad. Itu masalahnya, naik dia. Kau dulu di mana? Di karismatik. Karismatik dia bilang katanya ibadahnya semua sama. Mana mungkin? Berbeda. Sama. Berbeda. Kecuali dia gerejanya dari gereja sinode. Barulah Iya. sama. Sinode baru sama. Iyalah sinode lah baru sama tata cara ibadahnya. Sesama Protestan aja kita berbeda itu, apalagi kalau itu pernah dengar Advent. Saya Advent lebih fanatik daripada Muslim. Itu loh.